Setiap rumah menyimpan rahasia, tapi tidak ada yang seberat yang disembunyikan Rina di balik senyum tenangnya. Dari luar, hidupnya tampak sempurna, suami penyayang, rumah nyaman, keluarga harmonis. Tapi di dalam, ada luka yang tumbuh dari cinta yang salah arah, dan satu sosok yang perlahan mengubah segalanya. Sang mertua, Bu Ratna. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar dari kota mana kamu menonton. Pagi itu matahari belum terlalu tinggi ketika aroma teh melati mulai memenuhi ruang kecil di rumah mungil milik Rina dan Dimas. Rumah itu tak besar, hanya satu lantai dengan 2 kamar, tapi tertata rapi dan penuh kehangatan. Dindingnya berwarna krem lembut, tirainya sederhana, dan di sudut ruang tamu ada rak buku kecil tempat Rina menyimpan alat jahit serta buku sketsanya. Meski tampak biasa saja, rumah itu bagi Rina adalah tempat paling berharga. Karena di sanalah ia belajar arti menjadi istri, sahabat, sekaligus pendengar yang setia. Rina baru 1 tahun menikah dengan Dimas. Hidup berdua setelah menikah ternyata tak semudah yang dibayangkannya dulu. Mereka tidak hidup dalam kemewahan, tapi juga tidak kekurangan. Penghasilan Dimas sebagai karyawan perusahaan swasta sebenarnya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi cicilan rumah dan biaya hidup di kota membuat mereka harus pandai mengatur. Disinilah peran Rina terasa besar, meski seringkali tak terlihat. Ia bukan tipe istri yang suka menuntut. Ia lebih senang menyesuaikan diri dan belajar berhemat. Bagi Rina, ketenangan rumah tangga lebih berharga daripada segala hal yang bersifat duniawi. Setiap pagi, Rina terbiasa bangun sebelum Dimas. Ia menyiapkan sarapan sederhana, biasanya hanya telur dadar, sambal, dan nasi hangat. Bukan karena tak mampu membuat yang lebih mewah, tapi karena Rina tahu Dimas lebih suka masakan rumahan yang apa adanya. Setelah sarapan, Dimas bersiap berangkat kerja, sementara Rina membereskan rumah. Ia tidak bekerja di kantor, tapi bukan berarti ia menganggur. Di balik kesederhanaannya, Rina adalah seorang desainer pakaian yang cukup sukses bekerja dari rumah. Ia memiliki beberapa klien dari luar negeri yang menyukai hasil rancangannya. Namun ia tak pernah membicarakan hal itu kepada siapapun, bahkan kepada suaminya sendiri. Alasannya sederhana. Ia tidak ingin membuat Dimas merasa kecil hati. Ia tahu suaminya adalah tipe lelaki yang bangga bisa menafkahi keluarga. Dimas sering berkata bahwa ia ingin menjadi pelindung bagi istrinya, dan Rina menghormati itu. Ia tidak ingin kebanggaan Dimas runtuh hanya karena mengetahui bahwa penghasilannya jauh lebih besar. Jadi selama ini, Rina memilih diam. Ia tetap terlihat seperti istri rumahan biasa yang sibuk dengan pekerjaan kecil di rumah. Padahal, di balik meja jahit di sudut ruangannya, ada bisnis besar yang berjalan dengan rapi dan menghasilkan uang ratusan juta setiap bulan. Rina tidak pernah merasa terbebani dengan rahasia itu. Ia justru merasa bahagia bisa melihat Dimas bekerja keras tanpa merasa minder. Setiap kali Dimas pulang dengan wajah lelah, Rina selalu menyambutnya dengan senyum hangat dan segelas teh manis. Itulah bentuk cintanya. Ia tahu, cinta bukan tentang siapa yang lebih hebat, tapi tentang siapa yang mau saling menjaga hati. Walau begitu, kadang ada rasa perih kecil yang tumbuh di dalam dirinya. Bukan karena lelah, tapi karena orang-orang di sekitarnya sering menilai dirinya hanya dari tampilan luar. Sebagian keluarga Dimas, terutama ibunya, sering menilai Rina sebagai istri yang tidak bekerja. Mereka mengira Rina hanya bergantung pada gaji suaminya. Rina tidak pernah membantah atau mencoba menjelaskan. Ia memilih diam, sebab ia percaya waktu akan menjawab semuanya. Meski begitu, dalam diamnya, kadang Rina menahan air mata. Ia hanya manusia biasa. Sekuat apapun ia menahan, tetap ada rasa sakit ketika dianggap tidak berharga. Hari-hari Rina terasa sama. Bangun pagi, menyiapkan sarapan, mencuci, lalu duduk di depan mesin jahit. Suara jarum yang naik turun sudah menjadi musik sehari-hari di rumah itu. Di sela-sela pekerjaannya, ia sering menatap foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Foto sederhana itu selalu memberinya semangat. Di sana ada wajah Dimas yang tersenyum bahagia, dan wajah dirinya sendiri yang penuh harapan. Setiap kali melihat foto itu, Rina selalu berbisik dalam hati, "Aku harus menjaga kebahagiaan ini,
apapun yang terjadi. Rina bukan perempuan yang banyak bicara. Ia lebih suka mengekspresikan kasihnya lewat tindakan. Ia tahu Dimas tidak suka wanita yang suka mengeluh. Maka dari itu Rina selalu berusaha tampak kuat di hadapannya. Padahal, di balik senyumnya, ia sering merasa kesepian. Ketika Dimas lembur dan pulang larut malam, rumah terasa sunyi. Hanya suara kipas angin yang menemani. Namun setiap kali rasa sepi itu datang, Rina mengalihkan pikirannya dengan menggambar desain baru. Ia tahu, bekerja adalah caranya bertahan dan menjaga hati tetap tenang. Meski hidup mereka sederhana, Rina selalu bersyukur. Ia tahu tidak semua orang seberuntung dirinya yang punya suami baik, rumah kecil tapi damai, dan pekerjaan yang bisa ia jalankan tanpa meninggalkan rumah. Namun di sisi lain, Rina sadar bahwa kebahagiaan kecil seperti itu mudah sekali diguncang oleh penilaian orang. Ia hanya berharap, Dimas tidak pernah terpengaruh oleh omongan luar yang mungkin merendahkan dirinya. Ia ingin suaminya tetap percaya bahwa kebahagiaan mereka bukan ditentukan oleh pandangan orang lain. Sore hari adalah waktu yang paling ia sukai. Biasanya setelah Dimas pulang kerja, mereka makan malam bersama sambil bercerita ringan. Dimas sering mengeluh tentang pekerjaan, dan Rina selalu mendengarkan tanpa menyela. Ia tahu, kadang suami hanya butuh telinga, bukan nasihat. Setelah makan malam, mereka menonton televisi bersama sebelum akhirnya beristirahat. Hidup mereka memang sederhana, tapi di balik kesederhanaan itu tersimpan rasa cinta yang tulus dan kuat. Namun, di balik semua ketenangan itu, ada satu hal yang sering membuat Rina khawatir, sikap ibu mertuanya. Sejak awal menikah, Rina merasa Bu Ratna tidak begitu menyukainya. Entah karena penampilannya yang sederhana, atau karena Rina bukan dari keluarga berada. Dimas selalu bilang agar Rina tidak terlalu memikirkan hal itu. Tapi bagi Rina, sulit untuk berpura-pura tidak peduli ketika seseorang yang seharusnya menyayanginya justru memandang rendah. Rina mencoba berbuat baik, mengunjungi mertua setiap beberapa minggu, membawa masakan kecil atau buah tangan, tapi setiap kali datang, sambutannya selalu dingin. Meskipun begitu, Rina tetap tersenyum dan menahan hati. Ia selalu berkata pada dirinya sendiri bahwa mungkin butuh waktu agar Bu Ratna bisa menerimanya sepenuhnya. Ia tidak ingin membalas kebencian dengan amarah, sebab ia percaya, kebaikan yang konsisten suatu hari akan meluluhkan hati siapapun. Malam itu, setelah Dimas tertidur, Rina duduk di depan meja kerjanya. Lampu belajar menerangi lembar-lembar kertas berisi sketsa pakaian yang sudah ia gambar sejak pagi. Ia menatap hasil karyanya sambil menarik napas panjang. Dalam hati ia berbisik, andai mereka tahu, aku tidak seperti yang mereka pikir. Tapi ia segera menghapus pikiran itu. Ia tidak mau hidupnya dipenuhi rasa ingin membuktikan diri. Ia ingin hidupnya sederhana, tenang, dan penuh makna. Namun, kehidupan seringkali tidak memberi ruang bagi orang yang terlalu diam. Dunia tidak selalu adil bagi mereka yang memilih untuk sabar. Rina tidak tahu bahwa kesabarannya kelak akan diuji lebih dalam, dan kata-kata tajam dari seseorang yang seharusnya menjadi keluarga justru akan menorehkan luka yang sulit sembuh. Tapi untuk saat itu, ia hanya ingin menikmati malam yang tenang, dengan secangkir teh hangat di tangan, dan harapan sederhana di hati. Semoga cinta mereka cukup kuat untuk menghadapi apapun yang akan datang. Hari Minggu siang, udara terasa lembab dan panas ketika Rina menyiapkan bekal kecil untuk dibawa ke rumah mertuanya. Setiap 2 minggu sekali, ia dan Dimas memang berusaha menyempatkan waktu untuk berkunjung. Bukan hanya karena sopan santun, tapi karena Dimas sangat menyayangi ibunya, Bu Ratna. Bagi Dimas, ibunya adalah sosok paling berjasa dalam hidupnya. Ia tumbuh dari keluarga yang sederhana, dan berkat kerja keras sang ibu, ia bisa sekolah hingga kuliah dan akhirnya bekerja di perusahaan besar. Rina menghargai hal itu. Ia selalu berusaha memahami betapa dalamnya kasih seorang ibu, walau pada kenyataannya kasih itu belum sepenuhnya ia rasakan untuk dirinya sendiri. Bu Ratna tinggal di rumah besar peninggalan almarhum suaminya, di pinggiran kota. Rumah itu tampak megah, tapi sepi. Dindingnya tinggi, catnya mulai pudar, dan halaman depannya ditumbuhi tanaman bunga yang tampak terurus setengah hati. Di dalam rumah itu, Bu Ratna tinggal seorang diri,
ditemani pembantu yang sudah menua. Sejak Dimas menikah, Bu Ratna jarang sekali tersenyum. Ia mengaku senang anaknya sudah berumah tangga, tapi sikapnya menunjukkan hal sebaliknya. Ada semacam jarak yang tidak bisa dijelaskan. Jarak yang seolah tumbuh setiap kali pandangannya bertemu dengan Rina. Bagi Rina, perasaan itu sulit dijelaskan. Sejak pertama kali diperkenalkan, Bu Ratna tidak menunjukkan ketidaksukaan secara terang-terangan, tapi sikap dinginnya terasa jelas. Tatapan matanya yang menilai dari ujung kepala sampai kaki, nada bicaranya yang datar setiap kali memanggil nama Rina, dan cara ia menyindir hal-hal kecil, semuanya menyisakan rasa tak nyaman. Tapi Rina tetap berusaha menutupinya dengan senyum. Ia selalu berkata pada Dimas bahwa mungkin ibunya hanya butuh waktu untuk terbiasa. Rina tidak ingin menambah beban pikiran suaminya dengan membicarakan hal yang bisa memicu pertengkaran. Namun seiring waktu, sikap Bu Ratna semakin sulit diabaikan. Ia sering melontarkan kalimat-kalimat yang seolah tidak bermaksud buruk, tapi menyakitkan ketika didengar. Saat Rina datang berkunjung, Bu Ratna kerap menatap rumah tangga anaknya seperti sesuatu yang layak dikasihani. Kadang ia menyinggung cara Rina berpakaian yang sederhana, kadang menyinggung rumah mereka yang kecil. Semua itu ia ucapkan seolah santai, tapi bagi Rina, kata-kata itu seperti duri halus yang menancap perlahan. Dimas dulu punya banyak teman wanita yang cantik dan mapan. Begitu Bu Ratna sering berkata suatu kali, sambil tersenyum tipis. Tapi ya, jodoh memang gak bisa dipilih. Rina hanya menunduk. Ia tak ingin menanggapi, sebab ia tahu setiap kata yang keluar dari mulut ibu mertua bukan untuk didebat, melainkan untuk diuji kesabarannya. Rina menyadari bahwa dirinya mungkin tidak memenuhi harapan Bu Ratna. Ia bukan dari keluarga kaya, bukan lulusan universitas ternama, dan tidak bekerja di kantor. Penampilannya pun sederhana, jauh dari gambaran menantu ideal dalam benak seorang wanita seperti Bu Ratna yang sangat peduli pada status sosial. Dimas pernah bercerita bahwa ibunya dulu hidup dalam kekurangan, dan mungkin karena itu Bu Ratna bertekad agar anaknya kelak menikah dengan perempuan yang bisa mengangkat nama keluarga. Sayangnya, cinta tidak berjalan sesuai rencana. Dimas justru jatuh cinta pada Rina, perempuan biasa dengan hati yang lembut dan kehidupan sederhana. Setiap kali pulang dari rumah mertua, Rina sering merasa hatinya berat. Ia mencoba menghapus rasa sesak itu dengan berfokus pada pekerjaannya. Namun dalam hati kecilnya, ada keinginan untuk dimengerti. Ia tidak butuh pujian atau sanjungan, hanya penerimaan. Tapi semakin ia berusaha baik, semakin dingin pula sikap Bu Ratna padanya. Rina tak tahu di mana letak salahnya. Ia selalu bersikap sopan, membantu membersihkan meja setelah makan, membawa buah tangan setiap kali datang, bahkan mencoba berbicara dengan nada lembut. Tapi yang ia dapat hanya tatapan menilai dan komentar yang membuatnya merasa tak pantas. Dimas sebenarnya peka terhadap perubahan suasana itu, tapi setiap kali ia menanyakan perasaan istrinya, Rina selalu menjawab, "Tidak apa-apa, Mas. Mungkin ibu hanya lelah." Ia tidak ingin menimbulkan jarak antara suami dan ibu kandungnya. Ia tahu betul bagaimana posisi menantu. Satu kata salah bisa dianggap tidak sopan. Maka Rina lebih memilih diam, menelan perasaan sendiri, dan berharap waktu akan memperbaiki segalanya. Hari demi hari berjalan, namun bukannya membaik. Jarak antara Rina dan Bu Ratna justru semakin terasa. Pernah suatu kali, ketika Rina mengantarkan makanan ke rumah mertua tanpa ditemani Dimas, Bu Ratna menerima dengan wajah datar dan berkata, "Terima kasih. Tapi lain kali tak usah repot. Saya bisa masak sendiri." Kalimat sederhana itu sebenarnya tidak kasar, tapi diucapkan dengan nada yang membuat dada Rina terasa sesak. Ia pulang dengan mata yang memerah, berusaha menahan air mata agar tidak jatuh sebelum sampai di rumah. Setiap kali kejadian seperti itu terjadi, Rina mencoba meyakinkan diri bahwa ini semua ujian. Ia percaya setiap rumah tangga pasti memiliki tantangan. Mungkin ini bagian dari perjalanan hidupnya, belajar menahan diri dan tetap bersyukur meski hatinya terluka. Namun seberapa kuat pun ia menenangkan diri, tetap ada malam-malam di mana ia duduk sendirian di ruang kerja, menatap mesin jahitnya tanpa semangat. Ia memandangi benang warna-warni di depannya,
Tapi pikirannya melayang ke wajah Bu Ratna yang dingin. Kenapa ibu tidak bisa melihat niat baikku? Batinnya sering berbisik pelan. Meski begitu, Rina tidak pernah kehilangan rasa hormatnya. Setiap kali ada acara keluarga, ia selalu hadir, membantu menyiapkan makanan, menyapa semua orang dengan ramah. Ia tidak ingin orang lain tahu bahwa di balik senyum itu ada luka yang disembunyikan rapi. Bahkan kepada Dimas pun, ia tidak pernah menunjukkan bahwa hatinya mulai lelah. Ia tahu, cinta bukan hanya tentang bahagia bersama, tapi juga bertahan bersama dalam ujian. Suatu sore, Dimas pernah berkata bahwa ibunya mungkin merasa kesepian setelah ia menikah. "Mungkin ibu takut kehilangan aku," ujarnya lembut. Rina mengangguk, mencoba memahami. Ia tahu Dimas tidak bermaksud membela ibunya, hanya berusaha mencari alasan agar Rina tidak terlalu sakit hati. Tapi di dalam hati, Rina sadar, kadang, perasaan takut kehilangan bisa berubah menjadi kebencian yang tak disadari. Mungkin Bu Ratna merasa cintanya terhadap Dimas terancam oleh kehadiran orang baru, dan orang itu adalah dirinya. Sejak saat itu, Rina semakin hati-hati dalam bersikap. Ia berusaha tidak terlalu sering mengomentari keputusan Dimas yang berhubungan dengan keluarganya, agar tidak dianggap ikut campur. Ia juga berusaha menahan diri untuk tidak mengeluh meski dalam beberapa hal merasa tidak nyaman. Namun semakin ia menahan, semakin kuat tekanan yang ia rasakan. Seperti balon yang diisi udara sedikit demi sedikit, hatinya semakin penuh, menunggu saat untuk meletus. Waktu berjalan pelan. Hubungan mereka tetap dalam batas sopan, tapi dingin. Rina mulai memahami bahwa ada luka yang tidak bisa disembuhkan dengan kebaikan semata. Ada orang-orang yang sulit melihat ketulusan, karena hatinya sudah dipenuhi prasangka. Dan mungkin, Bu Ratna termasuk di antaranya. Rina tahu ia tidak bisa memaksa seseorang untuk menyukai dirinya, tapi ia juga tidak ingin terus diperlakukan seolah tidak berharga. Dalam diamnya, Rina mulai menata hatinya. Ia berhenti berharap untuk diterima sepenuhnya, dan mulai belajar menerima kenyataan bahwa tidak semua hubungan keluarga bisa hangat. Ia hanya berdoa agar Dimas tidak harus memilih antara ibu dan istrinya. Ia tahu, ketika saat itu datang, luka mereka bertiga akan lebih dalam dari yang bisa dibayangkan. Sementara itu, Bu Ratna, di rumah besarnya yang sunyi, sering duduk di kursi goyang sambil memandangi foto Dimas kecil. Dalam hatinya, ada kebanggaan sekaligus kecemasan. Ia bangga anaknya sudah mandiri, tapi juga takut kehilangan tempat di hatinya. Setiap kali teringat bahwa sekarang Dimas lebih sering menghabiskan waktu dengan Rina, ada rasa sepi yang sulit dijelaskan. Ia tidak pernah berniat jahat, hanya saja perasaan cemburu sebagai seorang ibu kadang menutupi akal sehatnya. Namun, alih-alih mendekat, perasaannya justru mendorongnya menjauh, membuat jarak antara dirinya dan Rina semakin lebar. Rina tidak tahu bahwa di balik tatapan dingin itu, sebenarnya ada hati seorang ibu yang belum siap menerima kenyataan. Tapi hidup tidak menunggu kesiapan siapapun. Perlahan tapi pasti, konflik kecil itu tumbuh menjadi jurang yang semakin dalam, dan Rina hanya bisa berharap agar waktu suatu hari akan mempertemukan mereka di titik pengertian yang sama, sebelum segalanya terlambat. Hari itu cuacanya terasa panas dan lengket. Langit tampak mendung, seolah menahan hujan yang enggan turun. Rina baru saja selesai mencuci pakaian dan sedang menjemur di halaman belakang ketika suara motor berhenti di depan rumah. Ia sempat mengernyit, karena Dimas belum waktunya pulang. Saat menengok ke arah pintu, ternyata sosok yang muncul bukan suaminya, melainkan Bu Ratna. Wajah wanita itu tampak tegas seperti biasa, tanpa senyum, dan matanya menyapu seisi halaman dengan pandangan menilai. Rina segera meletakkan keranjang cucian dan menghampiri. Ia berusaha tersenyum, menyambut dengan sopan seperti menantu yang baik. Namun dalam hatinya ada rasa gugup yang sulit dijelaskan. Selama ini, kedatangan Bu Ratna selalu memberi tekanan tak terlihat. Bukan karena Rina takut, tapi karena ia tahu, sekecil apapun gerak-geriknya, selalu ada hal yang tampak salah di mata mertuanya itu. Rumah Rina tampak sederhana hari itu. Lantai ruang tamu baru saja dipel. Aroma sabun masih samar tercium. Di meja kecil dekat jendela ada 2 gelas teh hangat yang baru diseduh.
Rina mempersilakan Bu Ratna duduk, lalu mengambilkan minuman. Namun ketika pandangan Bu Ratna menyapu ruangan itu, bibirnya tampak menegang. Pandangannya berhenti di meja kerja Rina yang penuh kain dan kertas sketsa. Ia mendesah pelan, seolah ruangan itu tidak pantas disebut rumah. "Dimas mana?" tanya Bu Ratna dengan nada datar. Rina menjawab lembut bahwa Dimas sedang lembur dan mungkin baru pulang malam. Biasanya, kalau Dimas lembur, Rina memang sendirian di rumah. Ia tidak pernah merasa kesepian karena pekerjaannya cukup menyibukkan. Tapi kehadiran Bu Ratna kali ini membuat suasana menjadi kaku. Hening sesaat. Lalu Bu Ratna mengamati Rina dari atas ke bawah. Hari itu Rina mengenakan daster lusuh berwarna biru muda. Rambutnya diikat asal, tanpa make-up sedikit pun. Baginya, itu pakaian biasa di rumah, nyaman dan ringan untuk bekerja. Tapi di mata Bu Ratna, penampilan itu tampak seperti lambang kemalasan. Ia menatap tajam, lalu berkata dengan suara dingin, "Rina, kamu ini ya. Jadi istri itu jangan cuma di rumah terus. Lihat tetangga-tetangga kamu, semua kerja, bantu suami. Dimas itu kerja sendirian. Kamu cuma di rumah pakai daster begini. Apa kamu nggak kasihan sama dia?" Kata-kata itu terdengar ringan, tapi bagi Rina terasa seperti tamparan keras. Ia membeku di tempatnya. Dalam sekejap, semua rasa tenang yang ia bangun sejak pagi runtuh. Ia ingin menjelaskan bahwa dirinya juga bekerja. Bahkan penghasilannya jauh lebih besar dari yang dibayangkan siapapun. Tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Ia tidak mau terdengar seperti orang yang pamer atau menantang. Jadi ia hanya menunduk, berusaha tersenyum, dan menjawab lirih bahwa ia akan berusaha menjadi istri yang lebih baik. Namun bagi Bu Ratna, diamnya Rina dianggap sebagai pembenaran atas apa yang ia pikirkan. Ia terus melanjutkan dengan nada yang lebih tajam. "Perempuan zaman sekarang itu harus pintar. Jangan cuma ngandelin suami. Kamu pikir cantikmu itu cukup buat bayar listrik? Kamu pikir sabar aja bisa bikin dapur ngebul?" Katanya sambil menghela napas panjang, seolah kecewa pada nasib anaknya sendiri. Rina tidak berkata apa-apa. Di matanya, air mulai berkumpul, tapi ia berusaha menahannya. Ia tahu, menangis di depan Bu Ratna hanya akan membuatnya terlihat lemah. Ia menatap lantai, mencoba mengatur napas. Ia berulang kali berkata dalam hati bahwa semua ini hanya ujian, bahwa ia harus tetap sabar. Tapi semakin ia diam, semakin lancar kata-kata itu keluar dari mulut Bu Ratna. Sampai akhirnya, wanita tua itu memandang sekeliling rumah dengan ekspresi sinis. "Rumahnya kecil begini. Kalau kamu bantu kerja sedikit, kan bisa pindah ke tempat yang lebih layak. Kasihan Dimas. Kerja keras sendirian buat bayarin rumah mungil kayak begini. Kamu enak, tinggal di sini, makan, tidur, semua dari keringat suami. Apa kamu nggak malu?" Kata "malu" itu menggema di kepala Rina lama sekali. Ia bahkan tidak ingat kapan terakhir kali seseorang berbicara sekeras itu kepadanya. Dalam hatinya, Rina tahu, tidak ada yang salah dengan hidup mereka. Rumah kecil ini dibangun dengan cinta dan usaha bersama. Dimas bekerja siang malam, dan ia pun ikut menopang ekonomi rumah lewat desain yang ia jual ke luar negeri. Tapi semua itu seolah tidak berarti di hadapan mata yang hanya melihat dari luar. Setelah beberapa menit yang terasa panjang, Bu Ratna bangkit dari kursinya. Ia mengusap bajunya seolah terkena debu, lalu melangkah menuju pintu. Rina hanya mengikutinya, tetap sopan, tetap tersenyum meski hatinya terasa remuk. Sebelum meninggalkan rumah, Bu Ratna sempat menoleh dan berkata pelan namun menusuk, "Kalau kamu terus begini, Dimas bisa nyesel nanti." Begitu pintu tertutup, suara langkah Bu Ratna menjauh di luar, dan keheningan kembali menguasai rumah itu. Rina berdiri lama di depan pintu, memandangi jalan kosong. Dadanya terasa sesak, tenggorokannya kering. Ia berjalan pelan ke dapur, mengambil segelas air, tapi tangannya gemetar. Saat air di gelas itu tumpah sedikit ke lantai, barulah ia sadar bahwa tubuhnya bergetar bukan karena marah, tapi karena menahan tangis yang selama ini ia pendam. Ia duduk di kursi ruang makan, menatap meja kayu sederhana di depannya.
Di situ masih ada 2 gelas teh. Salah satunya tak disentuh sama sekali. Uapnya sudah hilang, meninggalkan permukaan yang dingin. Seperti itulah ia merasa, dingin dan kosong. Dalam hati ia bertanya, apa salahnya menjadi istri yang memilih bekerja dari rumah? Apa salahnya menjaga rumah, mengurus suami, dan tetap berusaha tanpa harus menunjukkan pada dunia? Tapi semua itu tampaknya tak penting bagi orang seperti Bu Ratna, yang hanya menghargai sesuatu yang bisa dilihat mata. Sore menjelang malam, hujan akhirnya turun. Rina berdiri di depan jendela, menatap air yang mengalir di kaca. Setiap tetesnya seolah membawa sebagian dari perasaannya yang tak bisa diucapkan. Ia ingat masa kecilnya, bagaimana ibunya selalu berkata bahwa menjadi istri yang baik berarti sabar dan tidak mudah melawan. Ia ingin percaya bahwa kesabaran akan selalu berbuah manis. Tapi hari ini, untuk pertama kalinya, Rina merasa bahwa kesabaran pun bisa terasa pahit. Ia mengambil buku catatannya, membuka halaman kosong, dan menulis dengan tangan gemetar. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menenangkan diri. Di antara baris kata yang ia tulis, ada kalimat sederhana. Aku akan tetap baik, meski mereka mengira aku lemah. Rina tahu, hidupnya tidak akan mudah. Mungkin Bu Ratna tidak akan pernah melihatnya seperti menantu yang diharapkan. Tapi ia juga tahu, kebenaran tidak perlu dijelaskan dengan kata-kata. Suatu hari, waktu akan berbicara untuknya. Ia hanya perlu terus melangkah, bekerja dengan hati, dan menjaga cintanya kepada Dimas agar tidak ikut ternoda oleh kebencian. Malam itu, Dimas pulang dengan wajah lelah. Ia tidak tahu apa yang terjadi di rumah siang tadi. Rina menyambutnya seperti biasa, dengan senyum dan segelas teh manis. Tidak ada tanda-tanda bahwa siang tadi hatinya nyaris hancur. Ia tidak ingin Dimas terbebani atau marah pada ibunya. Dalam diam, Rina memilih memeluk luka itu sendiri. Ia percaya, menjaga kedamaian lebih penting daripada melampiaskan perasaan. Tapi di dalam hatinya, ada sesuatu yang berubah. Sebuah luka kecil telah terbuka, dan meski ia menutupinya sekuat tenaga, luka itu tetap berdarah perlahan. Ia tahu, mulai hari itu, hubungan mereka tak lagi sama. Kata-kata Bu Ratna tidak sekadar sindiran, tapi cap yang melekat di hatinya. Menantu pemalas, beban bagi suami, perempuan tak berguna. Rina menatap langit-langit kamarnya malam itu. Suara hujan di luar seperti meninabobokan, tapi pikirannya terus berputar. Ia ingin percaya bahwa semua ini akan membaik. Tapi jauh di dalam dirinya, ia tahu, ada sesuatu yang retak. Retakan kecil yang kelak mungkin akan membesar, menelan keheningan rumah tangga yang selama ini ia jaga. Dan di tengah malam yang sunyi itu, dengan cahaya lampu yang temaram, Rina menutup matanya sambil berbisik lirih. Aku hanya ingin dihargai, bukan disanjung, hanya diterima. Namun sayangnya, dunia kadang terlalu buta untuk melihat hati yang tulus. Sejak hari penghinaan itu, hari-hari Rina tidak lagi terasa sama. Setiap pagi, ia tetap menjalani rutinitasnya seperti biasa, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, lalu duduk di meja kerja kecil di sudut ruang tamu sambil menatap layar laptop. Tapi di balik semua kesibukan itu, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Senyumnya tidak selebar dulu, langkahnya terasa lebih pelan, dan matanya sering kosong menatap jauh tanpa fokus. Ia tampak hidup, namun di dalamnya ada sesuatu yang perlahan mati, rasa tenang. Dimas tidak tahu apapun. Ia hanya melihat istrinya yang semakin rajin, semakin lembut, dan semakin pendiam. Baginya, mungkin Rina sedang lelah karena pekerjaan. Ia tidak pernah curiga bahwa istrinya menyembunyikan sesuatu yang begitu berat. Setiap kali pulang, Dimas disambut dengan senyum, makanan hangat, dan pelukan lembut. Rina tetap menjadi istri yang sempurna di mata suami, padahal di dalam dirinya sedang berjuang melawan luka yang tidak terlihat. Setiap kali ia mengingat ucapan Bu Ratna hari itu, dada Rina terasa sesak. Ia bisa mendengar kembali nada sinis yang menuduhnya pemalas, beban, dan tidak berguna. Kata-kata itu menempel di pikirannya seperti noda yang sulit dihapus. Bahkan ketika ia sedang bekerja, mengerjakan desain yang rumit, bayangan wajah mertuanya sering muncul di benak,
membuatnya kehilangan fokus. Ia mencoba mengalihkan pikiran dengan menulis, membaca, atau menonton film, tapi semuanya sia-sia. Setiap malam, sebelum tidur, ucapan itu datang lagi, bergema di kepalanya seperti gema di ruang kosong. Hari-hari pun berjalan dengan lambat. Hujan sering turun, dan Rina semakin jarang keluar rumah. Ia merasa nyaman bersembunyi di balik dinding yang ia rawat sendiri. Dunia luar terasa menakutkan, seolah semua orang di luar sana tahu bahwa dirinya telah disebut menantu beban. Kadang-kadang, ia berdiri di depan cermin lama sekali, memperhatikan pantulan dirinya yang tampak lelah. Ia mencoba tersenyum, tapi yang terlihat hanyalah wajah yang kehilangan cahaya. Dalam diamnya, Rina mulai mempertanyakan banyak hal. Ia bertanya-tanya apakah dirinya memang pantas disebut istri yang baik. Ia memikirkan semua yang ia lakukan, mengurus rumah, menemani Dimas, bekerja keras dari balik layar laptop, dan tetap merasa kurang. Ucapan Bu Ratna seakan mencabut akar keyakinan yang dulu ia tanam dalam hatinya. Ia tak lagi yakin bahwa kebaikan dan kerja keras akan selalu dihargai. Kadang, ketika malam datang dan Dimas sudah tertidur, Rina duduk sendirian di ruang tamu sambil menatap lampu gantung yang berayun pelan. Di momen itu, ia sering bertanya dalam hati, "Apa salahku?" Tidak ada jawaban. Yang ada hanya keheningan yang semakin menekan. Suatu hari, Bu Ratna kembali datang tanpa kabar. Kali ini membawa beberapa makanan dari rumah. Katanya untuk Dimas. Rina menyambut seperti biasa, dengan sopan dan tenang, tapi hatinya berdebar. Ia takut akan ada kata-kata baru yang menyakitkan. Dan benar saja, ketika Bu Ratna masuk ke dalam rumah, matanya langsung menatap tumpukan kain di meja kerja Rina. "Masih dengan hobi yang itu?" tanya Bu Ratna dingin. "Kalau waktu kamu dipakai buat bantu suami kerja beneran, mungkin Dimas nggak setengah mati kayak sekarang." Rina tersenyum kaku. Ia ingin menjelaskan bahwa dari hobi, itulah mereka bisa membayar sebagian cicilan rumah. Tapi ia tahu itu tidak akan mengubah apapun. Ia hanya menjawab singkat, lalu berlalu ke dapur untuk mengambil teh. Dalam langkahnya, ada beban yang sulit dijelaskan. Rasanya seperti setiap kata dari Bu Ratna adalah batu yang menimpa bahunya. Sedikit demi sedikit menekan hingga sulit bernapas. Setelah ibu mertuanya pulang, Rina duduk lama di depan laptop. Tangannya menekan tombol-tombol keyboard. Tapi pikirannya tidak di sana. Ia tidak sedang mendesain, hanya mengetik acak. Kata-kata muncul di layar. "Aku bukan beban." Ia menatap kalimat itu lama sekali, sebelum akhirnya menghapusnya. Ia tahu, menulis hal itu tidak akan membuatnya lega. Waktu terus berjalan. Hari berganti minggu. Rina semakin jarang bicara, bahkan pada Dimas. Ia tidak lagi tertawa saat menonton acara televisi bersama. Ia jarang bercerita tentang pekerjaannya. Dalam diam, ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Ia bekerja seperti mesin. Bangun pagi, duduk di depan laptop, mengirim hasil desain, lalu diam. Namun di balik semua itu, pekerjaannya justru semakin sukses. Penghasilan yang dulu hanya tambahan kini berlipat ganda. Tapi anehnya, tidak ada kebahagiaan di sana. Semua pencapaiannya terasa hampa karena orang yang paling ingin ia buat bangga justru tidak melihatnya. Suatu malam, setelah berhari-hari menahan diri, Rina menangis diam-diam. Ia duduk di lantai kamar mandi, menutup wajah dengan tangan, membiarkan air mata jatuh tanpa suara. Tangis itu bukan sekadar sedih, tapi kelelahan, kekecewaan, dan rasa tidak dihargai yang menumpuk terlalu lama. Ia menangis bukan karena ingin dikasihani, tapi karena sudah tidak tahu lagi bagaimana harus menenangkan diri. Ia takut suatu hari nanti, rasa sabarnya berubah menjadi apatis. Ia takut berhenti peduli. Namun setiap kali pagi datang, Rina tetap tersenyum di depan Dimas. Ia tidak ingin suaminya tahu betapa dalam luka itu. Ia tahu Dimas menyayangi ibunya, dan Rina tidak ingin menjadi alasan pertengkaran di antara mereka. Jadi, setiap kali Bu Ratna datang, Rina tetap menyiapkan teh, tetap menyambut dengan sopan, bahkan ketika hatinya menjerit. Ia percaya
Menjaga hubungan keluarga lebih penting daripada membela perasaan sendiri. Tapi kesabaran, betapapun kuatnya, punya batas. Dan batas itu mulai terlihat ketika Bu Ratna mulai ikut campur dalam hal kecil. Ia mengomentari masakan Rina, cara Rina berpakaian, bahkan cara Rina berbicara. Semua yang dilakukan Rina selalu salah di matanya. Sekalipun ia sudah berusaha sempurna, tetap saja ada celah untuk disalahkan. Rina mulai merasa seperti tidak pernah cukup. Ia hidup di bawah bayang-bayang penilaian, dan setiap hari terasa seperti ujian yang tak ada habisnya. Pada satu sore yang tenang, Rina menatap langit dari jendela kamar. Awan berarak pelan, dan cahaya matahari menyelinap lembut di sela daun. Dalam diam, ia berbicara pada dirinya sendiri. Aku lelah. Itu pertama kalinya ia mengakui perasaannya dengan jujur. Bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk dirinya sendiri. Ia sadar, sabar pun perlu istirahat. Ia ingin berhenti sejenak, ingin menarik napas tanpa merasa bersalah. Tapi bahkan untuk itu pun ia tidak tahu bagaimana caranya. Hari itu, Rina menulis surat di buku catatannya. Ia menulis tentang rasa sakit yang tidak terlihat, tentang betapa sulitnya menjadi menantu yang selalu dituntut sempurna. Ia menulis tanpa tujuan, hanya ingin meluapkan isi hatinya. Di akhir surat itu, ia menulis kalimat yang membuat matanya basah. Aku ingin bahagia tanpa harus membuktikan apa-apa. Surat itu tidak pernah ia tunjukkan kepada siapapun. Ia hanya menyimpannya di laci meja kerja, bersama sketsa-sketsa lama yang sudah pudar warnanya. Tapi sejak hari itu, Rina mulai berbeda. Ia tetap lembut, tetap sopan, tapi dalam hatinya muncul keputusan kecil, bahwa suatu saat, ia akan berhenti diam. Bukan untuk membalas, tapi untuk menunjukkan kebenaran dengan caranya sendiri. Malam pun turun perlahan. Angin berhembus lembut dari jendela yang sedikit terbuka. Rina menatap Dimas yang tertidur lelap, lalu berbisik dalam hati. Aku kuat bukan karena aku tidak terluka, tapi karena aku memilih untuk tidak menyerah. Dan malam itu, dalam kesunyian, kesabaran yang dulu menjadi tameng kini berubah menjadi tekad yang tenang, tekad untuk menunggu waktu yang tepat membuktikan segalanya. Hari-hari Rina berjalan seperti biasa, tapi di balik kesederhanaan itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Luka yang dulu hanya membuatnya menangis kini berubah menjadi dorongan yang kuat untuk bangkit. Ia tidak ingin membuktikan apapun kepada siapapun, tapi ia ingin berhenti merasa kecil. Ia ingin mengembalikan harga dirinya, bukan lewat kata-kata, melainkan lewat perbuatan. Pagi-pagi sekali, sebelum matahari terbit, Rina mulai membangun rutinitas baru. Ia bangun lebih awal, menyiapkan sarapan, lalu duduk di meja kerjanya sambil menyalakan laptop. Suasana rumah masih gelap dan sunyi, hanya terdengar suara detak jam dinding. Di saat seperti itu, pikirannya terasa paling jernih. Ia memulai hari dengan doa yang sederhana, lalu menatap layar kosong yang menunggu disentuh jari-jarinya. Tidak ada keluhan, tidak ada tangisan, hanya semangat yang tenang dan terukur. Rina mulai memperluas pekerjaannya. Ia bukan lagi hanya menerima pesanan desain biasa, tapi mulai mengambil proyek-proyek besar dari klien luar negeri. Ia mempelajari hal-hal baru, mengikuti kursus online, dan memperbarui portofolionya dengan hati-hati. Setiap garis, setiap warna yang ia buat, menjadi cerminan dari tekadnya yang perlahan mengeras. Ia tidak lagi bekerja untuk diakui, melainkan untuk mengingatkan dirinya sendiri bahwa ia mampu. Hari demi hari, keahliannya semakin matang. Pekerjaannya mulai diperhatikan oleh perusahaan-perusahaan besar. Tawaran datang satu persatu, dan pendapatannya meningkat drastis. Tapi Rina tidak mengubah gaya hidupnya. Ia tetap sederhana, tetap mengenakan daster, tetap menanak nasi dengan cara yang sama. Tidak ada yang berubah di permukaan, tapi dalam hatinya, ia tahu ia sedang membangun sesuatu yang besar. Sesuatu yang kelak akan berbicara tanpa harus diucapkan. Kadang, di sela kesibukannya, Rina menatap jendela sambil memandangi sinar matahari pagi yang menembus tirai. Ia ingat betul kata-kata Bu Ratna yang menyebutnya, beban suami. Kalimat itu kini tak lagi membuatnya menangis,
tapi justru menjadi bahan bakar dalam dirinya. Ia ingin menunjukkan bahwa yang disebut beban bisa menjadi penopang. Ia ingin membuktikan bahwa kesabaran tidak berarti kelemahan. Meski begitu, Rina tetap tidak pernah menceritakan semua pencapaiannya pada siapapun. Bahkan Dimas tidak tahu berapa besar penghasilannya kini. Ia hanya berkata bahwa pekerjaannya sedang lancar, tanpa menjelaskan lebih jauh. Ia merasa tidak perlu pamer. Ia percaya, jika sesuatu benar-benar berharga, maka waktu sendiri yang akan mengungkapkannya. Dan waktu, bagi Rina, kini adalah sekutunya. Setiap kali Bu Ratna datang, Rina tetap menyambut seperti biasa. Ia membuatkan teh, menyiapkan kue kecil, dan duduk mendengarkan tanpa banyak bicara. Bedanya, kini di dalam dirinya tidak ada lagi rasa takut atau terhina. Ia telah menemukan ketenangan yang dulu hilang. Tatapan Bu Ratna yang menilai tidak lagi menembus jiwanya. Ia belajar untuk tersenyum tanpa berpura-pura, karena tahu dirinya tidak lagi seburuk yang orang lain pikirkan. Namun, ketenangan itu bukan berarti tanpa perjuangan. Banyak malam Rina begadang sendirian, bekerja hingga larut. Matanya sering perih, tangannya pegal, tapi hatinya terasa ringan. Ia tahu setiap detik yang ia habiskan di depan layar bukan hanya untuk menghasilkan uang, tapi untuk membangun keyakinan diri yang dulu pernah hancur. Ia tidak sedang membalas dendam, ia sedang memulihkan martabatnya. Suatu pagi, ia mendapat email dari perusahaan besar yang ingin menjadikannya desainer tetap dengan gaji yang sangat tinggi. Angka di layar membuat matanya terbelalak, jauh melampaui penghasilan Dimas. Tapi yang membuatnya terharu bukanlah jumlah uangnya, melainkan pengakuan atas kerja keras yang selama ini ia lakukan diam-diam. Ia memandangi layar itu lama sekali, menutup matanya, dan tersenyum kecil. Bukan senyum sombong, melainkan rasa syukur yang tenang. Hari itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rina keluar rumah dengan langkah mantap. Ia pergi ke bank untuk membuka rekening baru, khusus untuk hasil kerjanya. Ia ingin memisahkan penghasilannya agar lebih mudah mengatur keuangan keluarga. Saat berjalan di trotoar, ia melihat bayangan dirinya di kaca etalase toko, sederhana, tapi tegak. Ia tidak lagi melihat perempuan yang takut dan rapuh. Yang ia lihat adalah seseorang yang kuat karena luka, bukan meski terluka. Dalam diam, Rina juga mulai memperhatikan cara Dimas bekerja. Ia tahu suaminya sering kelelahan, dan tanpa banyak bicara, Rina mulai membantu lebih banyak hal. Ia melunasi beberapa tagihan tanpa memberitahu, membeli bahan makanan dalam jumlah cukup untuk sebulan, bahkan diam-diam menabung untuk masa depan mereka. Semua itu ia lakukan dengan hati yang tenang. Ia tidak butuh pujian, yang ia inginkan hanyalah kehidupan yang stabil dan damai bersama suaminya. Meski kadang rasa sedih itu masih datang ketika mengingat ucapan Bu Ratna, kini Rina tidak lagi tenggelam di dalamnya. Ia belajar untuk melepaskan tanpa membenci. Ia tahu, tidak semua orang bisa memahami perjuangan yang tidak terlihat. Beberapa orang hanya menilai dari apa yang tampak di mata. Dan Rina telah menerima kenyataan itu. Ia berhenti berusaha membuat semua orang menyukainya. Ia hanya ingin bisa memaafkan. Bahkan jika yang ia maafkan tak pernah meminta maaf. Namun jauh di dalam hatinya, Rina masih menyimpan satu keinginan, agar suatu hari Bu Ratna tahu kebenaran, bukan lewat mulutnya, tapi lewat kenyataan yang tidak bisa dibantah. Ia tidak ingin mempermalukan siapapun. Ia hanya ingin dilihat sebagaimana mestinya, sebagai menantu yang berharga, bukan beban. Maka setiap kali rasa lelah datang, Rina selalu berkata pada dirinya sendiri, lakukan dengan hati, bukan untuk dilihat. Kalimat itu menjadi mantra kecil yang ia ulang setiap hari. Ia tahu, perubahan besar sering lahir dari ketulusan yang tidak banyak bicara. Musim berganti, dan tahun pun berjalan. Kehidupan Rina dan Dimas semakin stabil. Rumah mereka direnovasi sedikit demi sedikit, bukan dengan bantuan siapapun, melainkan hasil kerja keras berdua. Dimas bangga karena mengira itu hasil dari lemburnya. Sementara Rina hanya tersenyum diam. Ia tidak merasa perlu menjelaskan apapun. Biarlah suaminya merasa menjadi pelindung utama, karena bagi Rina,
Cinta yang sejati adalah ketika seseorang membiarkan pasangannya merasa berarti. Meski begitu, dalam setiap perubahan kecil di rumah, cat dinding baru, perabotan yang diganti, halaman yang diperindah, Rina merasakan kebahagiaan yang sulit dijelaskan. Ia melihat semua itu bukan sebagai benda, tapi sebagai simbol perjalanan dirinya. Setiap perabot baru adalah bukti bahwa ia telah bangkit. Setiap warna di dinding adalah kenangan bahwa ia pernah dianggap tidak mampu, tapi kini berdiri di atas kakinya sendiri. Malam-malam panjang yang dulu penuh air mata kini berubah menjadi malam yang produktif. Rina masih sering bekerja hingga dini hari, tapi kini ada senyum di wajahnya. Ia tidak lagi merasa sendirian, karena ia tahu Tuhan selalu melihat, meski manusia tidak. Ia percaya, setiap kesabaran punya waktunya sendiri untuk bersinar. Dan waktunya, ia tahu, semakin dekat. Hari itu akan tiba, hari ketika kebenaran tidak bisa lagi disembunyikan. Tapi Rina tidak terburu-buru. Ia hanya terus berjalan, perlahan namun pasti, sambil membawa hatinya yang kini telah pulih. Ia tidak lagi ingin menang atas siapapun, hanya ingin berdamai dengan dirinya sendiri. Dan di suatu pagi yang tenang, ketika cahaya matahari menembus tirai dan menghangatkan ruang tamu kecil itu, Rina tersenyum sambil menatap hasil kerjanya di layar. Dalam hati ia berbisik pelan. "Terima kasih, Bu. Kalau bukan karena ucapanmu dulu, mungkin aku tak akan sekuat ini." Senyumnya kali ini bukan lagi milik perempuan yang menahan sakit, tapi milik seseorang yang telah menyalakan cahaya dalam dirinya sendiri. Waktu berjalan perlahan tapi pasti. Hari-hari Rina kini terasa lebih ringan dibanding masa-masa sebelumnya. Ia sudah terbiasa dengan ritme kerja yang padat, bahkan menikmati setiap detiknya. Rumah kecil yang dulu tampak sepi kini menjadi tempat penuh kehidupan. Suara ketikan keyboard menggantikan keheningan, aroma kopi hangat menemani setiap pagi, dan cahaya matahari yang menembus jendela terasa seperti sahabat setia yang selalu datang memberi semangat baru. Rina tidak lagi merasa tertekan. Luka-luka lama memang belum sepenuhnya hilang, tapi ia telah belajar hidup berdampingan dengan rasa sakit tanpa membiarkannya menguasai diri. Ia tetap menjalani hari-harinya dengan sederhana, menyiapkan sarapan untuk Dimas, mengurus rumah, lalu bekerja. Namun kini ada sesuatu yang berbeda pada caranya bergerak. Langkahnya lebih mantap, pandangannya lebih tenang, dan suaranya lebih lembut namun penuh keyakinan. Tanpa disadari, auranya berubah. Ia tidak lagi tampak seperti perempuan yang selalu cemas. Ia terlihat damai, tapi kuat. Dimas pun mulai memperhatikan hal itu. Ia sering heran melihat Rina yang semakin rajin dan tampak bahagia, meski tak pernah bercerita banyak. Rumah mereka yang dulu biasa saja, kini terasa lebih hidup. Taman kecil di depan rumah dipenuhi bunga warna-warni yang ditanam Rina di sela waktu luangnya. Dapur yang dulu sederhana kini tampak lebih rapi. Perabotannya berganti dengan yang baru, bukan yang mewah, tapi tertata apik dan bersih. Rina melakukan semua itu tanpa mengeluh, tanpa meminta bantuan siapapun. Ia tahu, perubahan kecil seperti ini jauh lebih bermakna daripada 1000 pembenaran yang diucapkan dengan marah. Sementara itu, Bu Ratna masih sering datang. Bedanya, kali ini kedatangannya disambut oleh suasana rumah yang lebih hangat. Ketika ia melangkah masuk, aroma harum dari dapur menyambutnya. Ruangan tampak bersih dan teratur, dan suasananya terasa lebih nyaman dari sebelumnya. Pandangannya berkeliling, memperhatikan hal-hal kecil yang dulu mungkin ia remehkan. Meja kayu lama yang dulu kusam kini tampak mengilap. Tirai baru menggantung di jendela dengan warna lembut yang menenangkan mata. Tanpa disadari, Bu Ratna mulai melihat sesuatu yang berbeda dari menantunya. Rina yang dulu tampak kikuk dan lemah kini tampak lebih tenang dan berwibawa dalam kesederhanaannya. Meski masih berpakaian sederhana, caranya berbicara kini tidak lagi ragu. Ia tidak berusaha menyenangkan siapapun, tapi juga tidak menyinggung siapapun. Ada keteguhan lembut dalam dirinya, keteguhan yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang sudah melalui banyak luka dan memilih untuk sembuh tanpa kebencian. Bu Ratna sebenarnya tidak berniat memuji, tapi di dalam hatinya ada rasa kagum yang tidak ia akui. Ia hanya mengamati dalam diam. Sesekali ia berusaha mencari celah untuk mengkritik, tapi semakin sulit.
Rumah Rina kini tampak terlalu rapi untuk disebut berantakan. Masakannya terlalu enak untuk disebut asal, dan sikapnya terlalu sopan untuk disebut kurang ajar. Semua tuduhan lama seolah kehilangan tempat. Namun karena gengsi, Bu Ratna tetap berusaha bersikap biasa, seolah tidak ada yang berubah. Rina menyadari itu, tapi ia tidak merasa perlu mengubah apapun. Ia tetap melayani Bu Ratna seperti dulu, membuatkan teh, menyiapkan kue kecil, dan mendengarkan tanpa banyak bicara. Namun kali ini, Rina tidak lagi gugup. Tidak ada lagi rasa takut akan ucapan yang mungkin menyakitkan. Ia telah melatih hatinya cukup lama untuk tidak mudah terguncang. Ia tahu, kesabaran yang tulus akan membuat siapapun akhirnya diam, bahkan tanpa harus dibungkam. Perubahan hidup Rina juga mulai terlihat dari luar. Tetangga-tetangga mulai memperhatikan bahwa rumah kecil itu perlahan tampak lebih terawat. Ada beberapa barang baru yang muncul, kulkas baru, sofa yang diganti, bahkan motor Dimas yang diperbaiki. Semuanya tampak alami, tidak berlebihan. Rina tidak pernah bercerita kepada siapapun tentang keberhasilannya, tapi orang-orang bisa melihatnya melalui cara ia hidup. Rina sendiri merasa bahagia dengan perubahan itu, bukan karena materi, melainkan karena ia bisa memberi rasa nyaman kepada suaminya. Dimas kini bisa beristirahat dengan tenang, tidak lagi memikirkan hal-hal kecil seperti tagihan yang menumpuk. Ia tidak tahu bahwa semua itu ditangani oleh Rina diam-diam. Setiap kali melihat Dimas tersenyum lega, Rina merasa usahanya tidak sia-sia. Ia tahu, cinta yang sejati tidak selalu ditunjukkan dengan kata, "Aku sayang," tapi lewat tindakan yang membuat orang yang dicintai merasa ringan hidupnya. Suatu sore, Bu Ratna datang lagi. Ia membawa tas besar berisi pakaian lama yang katanya ingin disumbangkan. Tapi matanya tak lepas dari pemandangan ruang tamu. Pandangannya berhenti di satu sudut meja kerja yang kini tampak profesional. Di sana ada komputer baru, printer canggih, dan beberapa sertifikat yang dibingkai rapi di dinding. Ia membaca tulisan di salah satu sertifikat. Penghargaan desain internasional diberikan kepada Rina Aditya. Bu Ratna tidak bertanya, tapi wajahnya tampak sedikit berubah. Ada keheningan yang panjang di antara mereka. Rina hanya tersenyum kecil, menyilakan mertuanya duduk. Ia menuangkan teh seperti biasa, seolah tidak ada yang istimewa. Namun di dalam hatinya, ia tahu, inilah momen yang perlahan mengubah pandangan seseorang yang dulu merendahkannya. Malam itu, setelah Bu Ratna pulang, Rina duduk di teras sendirian. Angin berhembus lembut, membawa aroma tanah basah setelah hujan sore tadi. Ia menatap langit gelap yang bertabur bintang, lalu menarik napas panjang. Ada rasa lega yang sulit dijelaskan. Ia tidak bersorak, tidak menangis, tidak merasa ingin membalas apapun. Ia hanya merasa damai. Segala kesabarannya selama ini ternyata benar-benar tidak sia-sia. Perlahan-lahan, Bu Ratna mulai sering menanyakan hal-hal kecil kepada Rina. Ia menanyakan resep masakan, menanyakan bagaimana cara Rina menata rumah agar terasa sejuk, bahkan menanyakan bunga apa yang ditanam di taman depan karena terlihat indah. Rina menjawab semuanya dengan sopan dan tenang. Tidak ada nada sombong dalam suaranya, hanya ketulusan seperti biasa. Dan setiap kali Bu Ratna mendengar jawabannya, ada perasaan hangat yang sulit dijelaskan, perasaan hormat yang tumbuh tanpa ia sadari. Dimas sendiri mulai menyadari perubahan hubungan antara ibunya dan istrinya. Ia tidak tahu pasti apa yang membuat suasana jadi lebih tenang, tapi ia bersyukur. Rumah kini terasa damai, tidak lagi seperti medan yang tegang setiap kali mereka bertiga bertemu. Ia sering memandangi Rina dengan bangga, meski tanpa tahu bahwa istrinya telah melalui badai panjang untuk sampai pada ketenangan itu. Namun bagi Rina, semua ini bukan akhir. Ia tidak pernah merasa menang. Ia hanya merasa telah berdamai dengan masa lalu. Ia tahu, Bu Ratna belum sepenuhnya tahu siapa dirinya sebenarnya. Belum tahu bahwa penghasilannya kini jauh melampaui bayangan siapapun. Tapi itu tidak penting baginya. Ia tidak ingin membuat siapapun malu. Ia hanya ingin hidupnya berjalan tenang, tanpa dendam, tanpa paksaan untuk diakui. Tapi takdir memiliki caranya sendiri untuk membuka kebenaran. Suatu hari,
Dimas menerima telepon dari salah satu rekan kerja yang kebetulan menjadi klien perusahaan tempat Rina bekerja. Di tengah pembicaraan, rekan itu menyebut nama Rina dengan penuh kagum, menceritakan bahwa istri Dimas adalah salah satu desainer terbaik yang pernah mereka miliki. Dimas sempat terdiam, tidak percaya. Setelah telepon berakhir, ia menatap Rina yang sedang duduk di depan laptop, mengetik dengan tenang. Ia tidak berkata apa-apa saat itu, hanya mendekat dan berdiri di belakangnya, memperhatikan layar yang penuh dengan karya. Di sana, tertera nama Rina di bawah logo perusahaan besar internasional. Ia tidak menyangka bahwa istrinya selama ini bekerja untuk klien-klien luar negeri dengan bayaran fantastis. Hatinya penuh haru dan bangga. Namun ketika ia menatap wajah istrinya, Rina hanya tersenyum sederhana dan berkata, "Aku cuma bekerja, Mas, seperti biasa." Hari demi hari berlalu, dan perubahan dalam hidup mereka semakin nyata. Keuangan keluarga membaik, rumah tampak lebih indah, dan suasana di dalamnya semakin hangat. Tapi semua itu tidak membuat Rina berubah menjadi sombong. Ia tetap sederhana, tetap lembut, dan tetap menjaga tutur kata. Ia tahu, kemewahan sejati bukan diukur dari harta, tapi dari ketenangan yang bisa dirasakan setiap kali menatap kehidupan yang telah ia perjuangkan dengan tulus. Bu Ratna kini lebih sering datang bukan untuk mengkritik, tapi untuk sekadar menemani. Ia mulai membawa makanan kesukaan Rina, menanyakan kabar, bahkan memuji kerapian rumah. Bagi Rina, itu sudah lebih dari cukup. Ia tidak butuh permintaan maaf. Perubahan sikap itu saja sudah menjadi tanda bahwa hatinya telah tersentuh oleh kenyataan yang selama ini tersembunyi. Dan di tengah semua perubahan itu, Rina sadar satu hal. Kadang, keajaiban tidak datang dengan suara keras atau peristiwa besar. Ia datang dalam bentuk perubahan kecil yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang sabar. Ia datang ketika seseorang berhenti membuktikan dan mulai menerima dirinya apa adanya. Malam itu, Rina menutup laptopnya, menatap Dimas yang tertidur pulas, lalu memandang foto keluarga kecil mereka di meja. Air matanya jatuh pelan, bukan karena sedih, tapi karena bersyukur. Ia akhirnya mengerti, kesabaran yang dulu dianggap kelemahan ternyata adalah kekuatan yang mampu mengubah segalanya. Dan entah bagaimana, jauh di lubuk hatinya, ia merasa bahwa sebentar lagi, semuanya akan terungkap dengan cara yang tak terduga. Hari itu seharusnya menjadi hari biasa. Pagi berjalan seperti biasanya. Aroma masakan Rina memenuhi rumah. Dimas bersiap berangkat kerja, dan sinar matahari menerobos tirai ruang tamu. Tidak ada yang tampak istimewa. Tapi tanpa disadari, hari itu akan menjadi titik balik yang mengubah segalanya. Hari ketika Bu Ratna akhirnya melihat siapa sebenarnya menantunya yang selama ini ia pandang sebelah mata. Bu Ratna datang lebih pagi dari biasanya. Katanya, ia ingin mengajak Dimas pergi bersama ke rumah kerabat untuk acara keluarga. Tapi Dimas sudah berangkat lebih dulu, meninggalkan pesan agar ibunya menunggu di rumah. Maka, Rina pun mempersilakan Bu Ratna duduk di ruang tamu sambil menyiapkan teh. Ia melangkah dengan tenang, sama seperti biasanya, tanpa sedikit pun curiga bahwa sesuatu akan terjadi. Sementara Rina menata meja, Bu Ratna berkeliling melihat-lihat ruangan. Ia memperhatikan setiap sudut rumah dengan tatapan yang tak lagi sinis seperti dulu. Ada rasa kagum yang perlahan tumbuh, meski belum sepenuhnya ia akui. Namun, langkahnya berhenti di depan ruang kerja kecil di pojok rumah. Pintu ruangan itu setengah terbuka, memperlihatkan sekilas layar komputer yang menyala. Di atas meja, terdapat tumpukan dokumen dan sebuah amplop tebal dengan logo perusahaan internasional yang terkenal di luar negeri. Rasa penasaran membuatnya melangkah masuk. Ia mendekati meja dan tanpa sadar mengambil salah satu dokumen yang tergeletak di sana. Matanya terpaku pada tulisan yang tercetak jelas. Kontrak kerja Rina Aditya, Senior Design Consultant Monthly Fee, 200.000 IDR. Waktu seperti berhenti sejenak. Pandangan Bu Ratna membeku di angka itu. 100-200 juta? Ia mengulang dalam hati, memastikan ia tidak salah baca. Tangannya bergetar pelan saat meletakkan kertas itu kembali di meja. Ia menatap layar komputer yang menampilkan desain interior modern dengan logo perusahaan besar di sudut kanan bawah.
Ada nama Rina di pojok kiri bawah, kecil tapi jelas. Tubuhnya seolah kehilangan tenaga. Ia menatap ruangan itu sekali lagi. Printer besar, sertifikat berbingkai, rak berisi contoh desain, dan tumpukan catatan proyek. Semuanya tampak profesional. Semua yang dulu ia anggap pekerjaan sambilan murahan, ternyata adalah dunia kerja sesungguhnya. Dunia yang ia bahkan tidak mengerti. Rina datang membawa teh di tangan. Langkahnya tenang seperti biasa. Ia berhenti di depan pintu dan melihat Bu Ratna berdiri terpaku di ruang kerjanya. Rina tahu apa yang terjadi hanya dari ekspresi di wajah sang mertua. Wajah yang pucat, kaku, dengan mata yang menatap kosong ke arah kertas di meja. Tanpa banyak bicara, Rina meletakkan nampan teh di meja tamu, lalu masuk perlahan. Ia mengambil kertas itu dan menatanya kembali ke dalam map. Tidak ada rasa panik atau ingin menjelaskan panjang lebar. Ia hanya berkata dengan suara lembut. Itu pekerjaan saya, Bu. Saya sudah lama menjalani ini. Mohon maaf kalau Ibu terkejut. Bu Ratna tidak menjawab. Ia hanya menatap Rina. Matanya seperti kehilangan kata. Dalam pikirannya, semua ucapan kasar, semua hinaan yang pernah ia lontarkan pada menantunya satu persatu terulang seperti kilasan cepat yang menyakitkan. Ia teringat saat ia menyebut Rina, menantu murahan, beban Dimas, perempuan tak berguna. Dan kini, perempuan yang ia rendahkan itu berdiri di depannya dengan wajah tenang, sederhana, tanpa sedikit pun kesombongan. Hening memenuhi ruangan. Suara jam dinding menjadi satu-satunya bunyi yang terdengar. Dalam keheningan itu, Bu Ratna perlahan duduk. Wajahnya pucat, tangannya gemetar kecil. Ia ingin berbicara, tapi kata-kata terasa menolak keluar. Ia menatap Rina lama, mencoba memahami bagaimana menantunya bisa menyembunyikan semua ini selama ini. Ia baru sadar bahwa kesederhanaan Rina bukan karena ketidakmampuan, tapi pilihan. Ia baru mengerti bahwa diam Rina bukan kelemahan, tapi bentuk kesabaran yang luar biasa. Rina duduk di hadapannya, menatap tanpa dendam. Ia tidak bermaksud mempermalukan siapapun. Ia tahu hari ini pasti akan datang, hari di mana kebenaran akhirnya menemukan jalannya sendiri, tanpa ia harus membuka mulut. Karena kebenaran, seperti air, selalu mencari celah untuk muncul ke permukaan, betapapun dalam ia tersembunyi. Rina kemudian berkata pelan, suaranya seperti angin yang menembus hati. Saya tidak pernah bermaksud menyembunyikan, Bu. Saya hanya tidak ingin membuat siapapun merasa rendah. Saya tahu Ibu sayang Dimas. Saya pun begitu. Saya hanya ingin membantu dengan cara saya, tanpa membuat siapapun merasa kalah. Kata-kata itu tidak diucapkan dengan marah atau menyindir. Justru kelembutan itulah yang membuat hati Bu Ratna terasa diiris perlahan. Ia menunduk. Air matanya jatuh diam-diam. Ia tidak pernah menangis di depan siapapun selain Dimas. Tapi kali ini hatinya benar-benar tidak kuat. Selama ini, ia selalu bangga dengan status dan harga diri. Ia merasa menantunya tidak sepadan dengan anaknya. Ia merasa Rina hanya menumpang hidup dari hasil kerja Dimas. Namun kenyataan di depan matanya membalikkan segalanya. Ia justru menyadari bahwa Rinalah yang selama ini menopang rumah tangga itu tanpa banyak bicara. Ingatan demi ingatan menyerbu pikirannya. Hari-hari ketika ia datang dan memarahi Rina tanpa alasan. Ucapan-ucapan kasar yang ia lontarkan tanpa memikirkan perasaan. Sikap dingin yang ia berikan setiap kali melihat menantunya berusaha menyenangkan hati. Semua itu kini kembali seperti film yang tak ingin ia tonton. Tapi tak bisa ia hentikan. Rina tidak menambahkan apapun. Ia hanya diam, menatap Bu Ratna dengan tatapan lembut namun kuat. Diamnya bukan bentuk penghinaan, tapi keikhlasan. Ia tahu luka yang timbul di hati seseorang tidak bisa disembuhkan dengan penjelasan panjang. Kadang, hanya dengan diam dan ketulusan, seseorang bisa menyadari kesalahannya sendiri. Beberapa menit berlalu tanpa suara. Hanya angin dari jendela yang bergerak pelan, menggoyang tirai putih yang menggantung di dekat meja kerja. Cahaya matahari menimpa wajah Bu Ratna yang masih tertunduk. Wajah itu kini tampak lebih tua dari biasanya. Bukan karena usia, tapi karena rasa bersalah yang tiba-tiba datang menumpuk. Akhirnya, Bu Ratna berdiri pelan.
Ia melangkah ke ruang tamu tanpa berkata apapun. Rina mengikuti di belakang, menatapnya dengan penuh pengertian. Di ruang tamu, Bu Ratna duduk kembali, menggenggam cangkir teh yang sudah dingin. Matanya kosong, tapi hatinya bergejolak hebat. Ia baru benar-benar menyadari bahwa selama ini, ia tidak pernah mengenal menantunya dengan sungguh-sungguh. Ia hanya menilai dari apa yang terlihat, tanpa berusaha memahami apa yang tersembunyi di balik kesederhanaan itu. Ia menilai dari pakaian, dari cara bicara, dari latar belakang keluarga, tapi tidak pernah melihat ketulusan, kerja keras, dan cinta yang sebenarnya jauh lebih besar dari semua itu. Rina tidak menuntut apapun hari itu. Ia tidak minta maaf, tidak minta pengakuan. Ia hanya menutup map pekerjaannya dan menaruhnya kembali di lemari. Ia lalu menyiapkan makan siang seperti biasa, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi dalam setiap gerakannya, Bu Ratna bisa merasakan sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Kekuatan. Bukan kekuatan yang keras, tapi kekuatan yang tumbuh dari hati yang sabar dan tulus. Hari itu, Bu Ratna pulang lebih cepat dari biasanya. Wajahnya tetap pucat, langkahnya pelan. Di perjalanan pulang, pikirannya terus dipenuhi oleh wajah Rina, menantunya yang dulu ia rendahkan, tapi ternyata jauh lebih mulia dari dirinya sendiri. Ia merasa malu, hancur, tapi juga bersyukur karena Tuhan masih memberinya kesempatan untuk menyadari kesalahannya sebelum terlambat. Sementara itu, di rumah, Rina duduk di teras sambil memandang langit sore. Ia tahu hari ini bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari babak baru. Ia tidak tahu apa yang akan dilakukan Bu Ratna setelah ini, tapi hatinya tenang. Ia sudah melakukan yang terbaik, tanpa menyakiti siapapun. Ia tidak membalas dengan amarah, tapi dengan kejujuran yang tulus. Dan ia tahu, kebenaran yang disampaikan dengan hati yang bersih akan jauh lebih menyentuh daripada 1000 kata yang diucapkan dalam kemarahan. Malam pun turun perlahan. Lampu rumah menyala lembut, dan suara jangkrik mulai terdengar di luar. Di dalam hati Rina, ada kedamaian yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia telah melewati badai panjang dan kini berdiri di pantai yang tenang. Namun di sisi lain, jauh di rumah Bu Ratna, seorang ibu duduk di tepi ranjangnya sambil menatap kosong. Air mata jatuh perlahan, membasahi pipi yang mulai keriput. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menangis bukan karena kecewa pada orang lain, tapi karena kecewa pada dirinya sendiri. Hari-hari setelah kejadian itu terasa begitu berat bagi Bu Ratna. Setiap pagi, ia duduk di ruang makan rumahnya yang luas namun hampa, menatap secangkir teh yang selalu dingin sebelum sempat disentuh. Pandangannya sering kosong, pikirannya terus berkelana ke satu arah, rumah kecil milik Dimas dan Rina. Di sanalah pikirannya tertinggal, bersama rasa bersalah yang tak bisa ia hapus. Sejak hari itu, wajah Rina terus muncul di benaknya. Senyum tenang menantunya, tatapan lembut yang tidak sedikit pun menyiratkan dendam, dan cara Rina menatapnya tanpa kata-kata. Semua itu terukir jelas dalam ingatan. Bu Ratna tidak bisa melupakan bagaimana tangannya bergetar ketika melihat angka di kontrak kerja Rina, atau bagaimana perasaannya runtuh saat menyadari bahwa selama ini, ia telah menghina seseorang yang seharusnya ia hormati. Malam-malamnya dipenuhi kegelisahan. Setiap kali menutup mata, ia mendengar kembali suaranya sendiri, kata-kata kasar yang pernah ia lontarkan. Perempuan murahan, cuma beban Dimas, tak punya harga diri. Semua itu kini terdengar seperti tamparan keras yang kembali menghantam dirinya. Ia menyesal, tapi waktu tidak bisa diputar ulang. Tidak ada cara untuk menghapus semua luka yang telah ia tanam di hati Rina. Yang bisa ia lakukan hanyalah mencoba menumbuhkan sesuatu yang baru, meski ia tidak tahu apakah Rina masih punya ruang untuk memaafkan. Beberapa kali Bu Ratna mengambil ponselnya, berniat menelepon Dimas atau Rina. Tapi setiap kali, tangannya berhenti di udara. Hatinya ciut. Ia takut dianggap mencari muka. Ia takut Rina akan menjauh. Lebih dari itu, ia takut menghadapi kenyataan bahwa penyesalannya mungkin datang terlalu terlambat. Maka ia hanya bisa menulis perasaan itu dalam diam, di sebuah buku catatan kecil di samping tempat tidurnya. Halaman demi halaman berisi doa dan permintaan maaf yang tidak pernah terkirim. Hari berganti minggu,
Dan Bu Ratna mulai menyadari satu hal, penyesalan tidak ada gunanya bila hanya disimpan. Maka, dengan langkah ragu tapi tekad bulat, ia memutuskan untuk berkunjung lagi ke rumah Dimas dan Rina. Tidak untuk mengatur, tidak untuk mengomel, tapi hanya untuk hadir. Untuk sekadar melihat, dan mungkin, jika Tuhan mengizinkan, meminta maaf. Ketika sampai di sana, matahari baru naik setengah tinggi. Rina sedang menyapu halaman, sementara Dimas sudah berangkat kerja. Bu Ratna berdiri di depan pagar beberapa detik, menatap punggung Rina yang tampak begitu tenang. Hatinya bergetar. Ia teringat betapa sering ia berdiri di tempat itu sebelumnya, dengan dada penuh amarah dan lidah yang siap menghakimi. Tapi hari ini, langkahnya terasa berat. Tidak ada amarah, hanya penyesalan dan kerinduan yang menyesakkan dada. Rina menoleh begitu mendengar langkah kaki mendekat. Ia sedikit terkejut, tapi segera tersenyum sopan. "Selamat pagi, Bu," katanya pelan, seperti biasa, tanpa nada curiga atau dingin. Hanya kehangatan sederhana yang membuat Bu Ratna hampir menangis di tempat. Tanpa banyak bicara, Rina mempersilakan mertuanya masuk. Ia menyiapkan teh hangat, sama seperti dulu, tapi kali ini suasananya berbeda. Tidak ada ketegangan, tidak ada udara dingin di antara mereka. Bu Ratna duduk dengan tenang, kedua tangannya menggenggam cangkir erat-erat, seolah sedang mencari keberanian di dalam uap teh yang naik perlahan. Hening berlangsung lama. Rina sibuk di dapur, sementara Bu Ratna menatap ke sekeliling. Ia memperhatikan kembali rumah kecil itu, kini dengan mata yang berbeda. Ia melihat setiap sudut dengan rasa syukur. Rumah itu bukan hanya tempat tinggal. Ia adalah saksi dari perjuangan seorang perempuan yang ia rendahkan tapi ternyata jauh lebih kuat dari yang pernah ia bayangkan. Rina datang membawa piring kecil berisi kue buatan sendiri. Ia meletakkannya di meja, lalu duduk di hadapan Bu Ratna dengan tenang. Wajahnya lembut, matanya jernih, tanpa sisa marah sedikit pun. Bu Ratna menatap menantunya lama, dan akhirnya air mata itu jatuh juga. Ia tidak bisa menahannya lagi. Tanpa berkata apa-apa, ia hanya menunduk dan menangis perlahan. Tangis yang teredam bertahun-tahun kini pecah begitu saja. Bukan tangis karena disakiti, tapi karena menyadari betapa dalamnya ia telah menyakiti. Rina terdiam. Ia tidak terburu-buru menenangkan, tidak mencoba berbicara apapun. Ia hanya duduk diam, membiarkan tangis itu mengalir sampai reda. Ia tahu, kadang kata maaf tidak perlu diucapkan. Kadang, air mata sudah cukup untuk menjelaskan segalanya. Setelah beberapa saat, Bu Ratna menghapus air matanya dengan tisu. Ia menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Dalam hati, ia mengucap doa yang tak bersuara, berharap Tuhan memberi kesempatan kedua bagi hubungannya dengan Rina. Ia tahu, ia tidak layak meminta, tapi ia ingin mencoba memperbaiki. Meski sedikit, meski pelan. Hari itu, Bu Ratna tidak bicara banyak. Ia hanya duduk lama di rumah itu, menemani Rina menyiapkan makan siang, membantu menata meja, dan sesekali bertanya hal-hal kecil, tentang bunga, tentang makanan, tentang cuaca. Tapi dari setiap kalimat sederhana itu, ada perasaan tulus yang mengalir. Ia mulai belajar berbicara tanpa menghakimi, dan Rina menyambutnya dengan senyum yang tenang. Sejak hari itu, hubungan mereka perlahan berubah. Bu Ratna mulai sering datang, tapi dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi datang membawa kritik, melainkan membawa hasil kebunnya, beberapa buah, sayur segar, kadang sekadar roti hangat buatan sendiri. Rina selalu menerimanya dengan senyum, dan mereka berbincang ringan di teras sambil menyeruput teh. Perlahan, tembok yang dulu tebal antara mereka mulai retak. Bukan karena dipaksa runtuh, tapi karena hati yang lembut mulai menyentuh hati yang keras. Rina tidak pernah mengungkit masa lalu, dan justru karena itulah Bu Ratna semakin merasa kecil di hadapannya. Ia belajar banyak dari menantunya, tentang kesabaran, ketulusan, dan cara memaafkan tanpa banyak kata. Kadang di malam hari, Bu Ratna merenung sendiri. Ia teringat hari-hari ketika ia mengira harga diri adalah hal paling penting di dunia. Kini ia sadar, yang jauh lebih penting adalah hati yang mampu mengakui kesalahan.
Ia menyesal telah buta oleh ego, telah kehilangan kesempatan untuk lebih cepat mengenal sosok luar biasa seperti Rina. Tapi penyesalan itu juga menjadi pengingat baginya, bahwa tidak ada kata terlambat untuk berubah. Beberapa bulan berlalu, dan hubungan mereka benar-benar membaik. Dimas sering tersenyum lega melihat ibunya dan istrinya kini bisa duduk bersama tanpa tegang. Rumah yang dulu sering menjadi saksi pertengkaran kini penuh tawa kecil. Namun di balik semua kebahagiaan itu, masih tersisa satu hal yang belum sepenuhnya sembuh di hati Bu Ratna, rasa bersalah. Ia tahu Rina sudah memaafkan, tapi ia belum memaafkan dirinya sendiri. Suatu sore, saat Rina sedang menjemur pakaian, Bu Ratna datang lagi. Ia membawa sesuatu, selembar kain batik tua yang dulu milik almarhum suaminya. Ia menyerahkannya dengan tangan bergetar, matanya berkaca-kaca. Kain ini dulu peninggalan Bapak. Aku ingin kamu yang menyimpannya, katanya pelan. Rina terdiam, menatap kain itu lama, lalu menerima dengan hati-hati. Ia tahu, pemberian itu bukan sekadar benda. Itu adalah simbol penerimaan, tanda bahwa Bu Ratna benar-benar menganggapnya keluarga. Sejak hari itu, hubungan mereka tak lagi sama seperti dulu. Ada kedekatan yang tumbuh, lembut tapi nyata. Mereka saling menjaga, saling menghargai, dan perlahan-lahan luka lama mulai sembuh. Bu Ratna sering membantu Rina di dapur, sementara Rina selalu memastikan mertuanya pulang membawa sesuatu, entah masakan hangat, bunga segar, atau sekadar senyum tulus. Bagi Bu Ratna, setiap kunjungan menjadi kesempatan untuk menebus masa lalu. Ia tahu tidak bisa menghapus semua luka, tapi setidaknya ia bisa menciptakan kenangan baru yang lebih baik. Dan bagi Rina, semua itu adalah bukti bahwa kebaikan, seberapa lama pun ditahan, pada akhirnya akan menemukan jalannya sendiri. Namun meski kebahagiaan mulai mengisi hari-hari mereka, jauh di lubuk hati Bu Ratna terselip perasaan getir. Ia menyesal karena baru menyadari nilai sejati Rina setelah semua luka terlanjur dalam. Ia menyesal karena waktu tidak bisa diputar kembali, karena tidak bisa melihat kehebatan menantunya lebih cepat, saat Rina masih membutuhkan dukungan, bukan hinaan. Di suatu malam yang tenang, Bu Ratna menulis satu kalimat di buku catatannya. Kalimat yang mungkin tidak akan pernah ia tunjukkan pada siapapun. Aku tidak malu karena dulu miskin, tapi aku malu karena dulu sombong pada orang yang jauh lebih kaya. Bukan harta, tapi hati. Air matanya jatuh di atas tulisan itu, menodai tinta, tapi baginya tak apa. Karena akhirnya, ia mengerti bahwa kadang, penyesalan adalah bentuk cinta yang datang terlambat. Waktu terus berjalan, membawa perubahan yang begitu lembut hingga nyaris tak terasa. Hubungan antara Rina dan Bu Ratna kini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Rumah yang dulu penuh ketegangan kini menjadi tempat yang hangat dan tenang. Tidak ada lagi tatapan dingin, tidak ada lagi kata-kata tajam. Hanya ada dua perempuan yang saling memahami. Satu menyesali masa lalu, satu lainnya memilih memaafkan tanpa menuntut balasan. Setiap minggu, Bu Ratna selalu datang ke rumah Rina. Kadang ia membawa sayuran segar dari pasar, kadang membawa kue buatannya sendiri. Rina selalu menyambutnya dengan senyum lembut yang tidak pernah pudar. Mereka duduk di teras, menikmati teh sambil memandangi bunga yang mulai bermekaran di taman kecil depan rumah. Sesekali, Bu Ratna membantu Rina menyiram bunga, atau sekadar duduk diam di sampingnya sambil menikmati udara pagi yang sejuk. Hari-hari seperti itu sederhana, tapi berarti besar bagi mereka berdua. Bagi Bu Ratna, setiap kunjungan adalah kesempatan untuk menebus kesalahan. Bagi Rina, setiap senyum mertuanya adalah tanda bahwa luka lama benar-benar mulai sembuh. Tak ada yang perlu diucapkan. Kehangatan di antara mereka mengalir begitu saja, seperti aliran sungai yang menenangkan. Namun kebahagiaan yang datang terlambat seringkali membawa bayangan yang tak terduga. Di tengah suasana damai itu, Bu Ratna mulai sering merasa lelah. Awalnya hanya pusing kecil yang datang sesekali, lalu mulai berubah menjadi keletihan yang terus-menerus. Ia menganggapnya biasa, usia memang tak bisa berbohong. Tapi diam-diam, tubuhnya memberi sinyal bahwa sesuatu tidak beres. Rina beberapa kali memperhatikan hal itu. Ia melihat bagaimana wajah Bu Ratna tampak pucat, bagaimana langkahnya kadang goyah,
dan bagaimana tangannya gemetar ketika mengangkat cangkir teh. Namun Bu Ratna selalu menepis kekhawatiran itu dengan senyum. Hanya masuk angin, katanya suatu kali. Tapi di hati kecilnya, Rina tahu, ada sesuatu yang lebih serius. Hari demi hari, kondisi Bu Ratna semakin menurun. Ia mulai jarang datang ke rumah. Telepon dari Dimas suatu sore membenarkan firasat Rina. Ibunya dirawat di rumah sakit karena kelelahan dan tekanan darah yang terlalu tinggi. Tanpa pikir panjang, Rina segera pergi menjenguk. Di rumah sakit, udara terasa dingin dan sunyi. Rina melangkah pelan menuju kamar tempat Bu Ratna dirawat. Ketika pintu dibuka, pandangannya langsung jatuh pada sosok mertua yang terbaring lemah di ranjang. Wajah Bu Ratna tampak pucat, tapi senyum kecil muncul begitu melihat Rina datang. Tidak ada kata-kata, hanya tatapan yang saling berbicara. Dalam keheningan itu, Rina menggenggam tangan Bu Ratna, lembut, hangat, tapi rapuh. Hari-hari berikutnya, Rina hampir setiap hari datang ke rumah sakit. Ia menemani Bu Ratna membaca, menyiapkan makanan ringan, dan bahkan membawakan bunga kecil dari taman rumah. Bagi Rina, itu bukan kewajiban, melainkan kebutuhan. Ia merasa tenang setiap kali bisa berada di sisi perempuan yang dulu sempat melukainya, tapi kini menjadi bagian penting dalam hidupnya. Bu Ratna sering menatap Rina diam-diam ketika Rina sibuk membereskan sesuatu. Dalam pandangan itu, ada rasa haru yang dalam. Ia sering berpikir, andai dulu ia bisa melihat kebaikan Rina lebih cepat, mungkin hubungan mereka tidak akan seburuk itu. Tapi penyesalan tidak bisa mengubah masa lalu. Yang bisa ia lakukan hanyalah mensyukuri kesempatan yang masih ada. Kesempatan untuk mencintai menantunya dengan tulus sebelum waktu benar-benar memisahkan. Waktu berlalu, dan kondisi Bu Ratna tidak banyak membaik. Dimas berusaha tegar, tapi Rina tahu betul betapa hatinya hancur melihat ibunya semakin lemah. Di rumah sakit, Rina dan Dimas bergantian menjaga. Kadang mereka duduk berdua di kursi panjang dekat jendela, memandangi lampu-lampu kota yang redup di kejauhan. Dalam diam, mereka sama-sama tahu, waktu yang tersisa mungkin tidak lama lagi. Suatu malam, Rina datang lebih awal dari biasanya. Ia membawa sup hangat dan buku kecil berisi doa-doa yang sering dibaca Bu Ratna. Saat ia masuk ke kamar, Bu Ratna tampak sedang duduk bersandar, menatap keluar jendela. Cahaya lampu malam membuat wajahnya terlihat damai. Rina menaruh makanan di meja, lalu duduk di sampingnya. Tanpa banyak bicara, Bu Ratna menggenggam tangan Rina. Sentuhannya lemah tapi hangat. Matanya menatap dalam, penuh arti. Dalam tatapan itu, Rina merasa seperti sedang mendengar banyak hal, permintaan maaf, ucapan terima kasih, dan cinta yang tak terucap. Ia membalas genggaman itu, menahan air mata yang hampir jatuh. Tidak ada yang perlu dikatakan. Hati mereka sudah saling memahami. Beberapa hari setelah itu, keadaan Bu Ratna semakin menurun. Dokter mengatakan tubuhnya sudah terlalu lemah. Rina dan Dimas bergantian berjaga tanpa tidur. Malam demi malam berlalu dengan kecemasan dan doa. Rina tidak pernah meninggalkan sisi mertuanya, seolah takut kehilangan kesempatan terakhir untuk menunjukkan kasih sayang yang selama ini mungkin tak sempat ia tunjukkan. Suatu malam yang tenang, Rina duduk di samping ranjang, menggenggam tangan Bu Ratna seperti biasa. Dimas tertidur di kursi dekat jendela. Lampu kamar redup. Hanya terdengar suara alat medis berdetak pelan. Tiba-tiba, Bu Ratna membuka matanya perlahan. Ia menatap Rina. Senyum tipis muncul di bibirnya. Rina membalas senyum itu dengan mata basah. "Ibu istirahat saja, ya," ucapnya lirih. Tapi Bu Ratna hanya menggeleng pelan. Tangannya bergerak lemah, seolah ingin menyentuh pipi Rina. Dan dengan suara hampir tak terdengar, ia berbisik, "Terima kasih. Sudah sabar." Setelah kata itu, matanya perlahan terpejam lagi. Detik demi detik berjalan sunyi. Rina terus menggenggam tangannya, berharap masih bisa merasakan hangat. Tapi hangat itu perlahan hilang, berganti dengan keheningan yang menusuk. Saat Rina menatap wajahnya, senyum itu masih ada, lembut, damai, seperti seseorang yang akhirnya bisa pergi tanpa beban. Air mata Rina jatuh tanpa suara.
Ia tidak berteriak, tidak menangis keras. Ia hanya duduk diam, menggenggam tangan itu erat-erat, seolah tak ingin melepaskan. Dalam keheningan malam itu, semua kenangan mereka berputar di kepalanya. Dari kebencian, penyesalan, hingga cinta yang tumbuh tanpa banyak kata. Dimas terbangun dan segera memeluk istrinya. Ia menangis dalam diam, sementara Rina hanya menunduk di bahunya, membiarkan air mata mengalir tanpa henti. Malam itu menjadi malam yang tak akan mereka lupakan. Malam di mana seseorang yang dulu keras kepala akhirnya pergi dalam kedamaian, setelah memeluk cinta yang dulu ia tolak. Hari-hari setelah kepergian Bu Ratna terasa hampa. Rumah kecil itu tetap rapi dan hangat, tapi suasananya berbeda. Tidak ada lagi langkah pelan yang datang di pagi hari. Tidak ada lagi suara lembut yang menanyakan resep masakan. Hanya ada keheningan yang menggantung di udara, meninggalkan ruang kosong yang tak bisa diisi siapapun. Namun di tengah kesedihan itu, Rina merasa tenang. Ia tahu Bu Ratna pergi dengan hati damai, bukan lagi dengan amarah atau penyesalan. Di ruang kerja kecilnya, Rina meletakkan bingkai foto Bu Ratna di atas meja, di samping sertifikat-sertifikat kerjanya. Setiap kali ia bekerja, ia menatap foto itu sejenak, seolah berbicara lewat hati. Dalam diam, ia berjanji akan terus menjaga keluarga ini, seperti yang seharusnya. Dimas sering menemukan Rina duduk di teras sendirian saat malam. Ia tahu istrinya merindukan ibunya. Tapi ia juga tahu, tidak ada lagi kebencian di dalam hati Rina. Yang tersisa hanyalah cinta dan kenangan yang hangat. Kadang, Rina membawa bunga dari taman dan menaruhnya di depan foto Bu Ratna, lalu tersenyum kecil sambil berkata pelan, "Terima kasih, Ibu, sudah sempat berubah." Bagi Rina, kehilangan itu memang menyakitkan. Tapi di balik rasa sedih, ia menemukan sesuatu yang lebih besar. Pemahaman tentang cinta yang tidak sempurna, tentang kesabaran yang pada akhirnya mampu meluluhkan kebencian. Ia sadar, hidup bukan tentang membalas, tapi tentang memberi kesempatan untuk orang lain belajar mencintai dengan cara yang benar. Dan di suatu pagi yang cerah, ketika angin bertiup lembut dan bunga-bunga di taman bergoyang pelan, Rina menatap langit biru sambil tersenyum. Ia tahu, di suatu tempat yang jauh, Bu Ratna pasti tersenyum juga. Bukan lagi dengan sinis, tapi dengan bangga, karena menantunya yang dulu ia hina, ternyata menjadi cahaya terakhir dalam hidupnya. Hari-hari terus berjalan setelah kepergian Bu Ratna, tapi bagi Rina, waktu terasa lebih lambat dari biasanya. Setiap pagi, rumah itu tetap ia rawat seperti dulu. Ia masih menyapu teras, menyiram bunga, dan menyiapkan sarapan untuk Dimas seperti kebiasaannya. Namun di sela-sela rutinitas itu, selalu ada ruang kosong yang tak bisa diisi siapapun. Ada keheningan yang menetap di setiap sudut rumah, seolah bayangan Bu Ratna masih ada di sana, diam-diam memperhatikan dari jauh. Rina tidak pernah benar-benar bisa terbiasa dengan kepergian itu. Meskipun ia kuat di depan suaminya, di balik senyum lembutnya ada kerinduan yang dalam. Kadang, ketika menyiapkan teh di pagi hari, ia tanpa sadar menyiapkan 2 cangkir, satu untuk dirinya, satu lagi untuk seseorang yang sudah tiada. Lalu ia hanya menatap cangkir itu lama-lama, sebelum akhirnya mengembuskan napas pelan dan menghapus air mata yang tak sempat jatuh. Dimas tahu betul istrinya sedang berjuang dengan rasa kehilangan. Tapi ia juga tahu, Rina bukan tipe perempuan yang ingin dikasihani. Maka Dimas hanya berusaha hadir, menemani dalam diam, tanpa banyak bicara. Kadang ia duduk di sebelah Rina di teras, hanya menatap langit sore bersamanya tanpa sepatah kata. Keheningan mereka bukan pertanda dingin, melainkan bentuk pengertian yang paling tulus. Rina sering memandangi taman kecil di depan rumah, taman yang dulu ia rawat bersama Bu Ratna. Bunga-bunga yang mereka tanam bersama kini tumbuh subur, seolah menolak layu. Setiap kali angin bertiup, kelopak bunga itu bergoyang lembut, seperti menyapa. Ada saat-saat di mana Rina merasa seolah Bu Ratna masih bersamanya, tersenyum lembut seperti di hari-hari terakhirnya. Dalam kesendirian, Rina sering merenung tentang perjalanan hidup yang telah ia lalui. Ia teringat masa-masa awal pernikahan yang penuh tekanan, saat dirinya dianggap tidak layak dan direndahkan di rumah ini. Ia mengingat semua luka, semua kata yang menyakitkan,
dan semua air mata yang dulu ia sembunyikan dari Dimas. Tapi kini, semua itu terasa jauh. Luka yang dulu begitu dalam kini berubah menjadi kenangan yang menenangkan. Karena di akhir cerita, ia tahu, semua yang ia lalui tidak sia-sia. Ia belajar bahwa kesabaran bukan tentang menahan amarah semata, tapi tentang memilih tetap baik meski disakiti. Ia belajar bahwa cinta bukan tentang siapa yang paling benar, tapi siapa yang mampu memaafkan terlebih dahulu. Dan dari semua pelajaran itu, Rina menemukan kedamaian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Suatu sore, Rina duduk di ruang tamu sambil menatap foto keluarga yang tergantung di dinding. Dalam foto itu, ada ia, Dimas, dan Bu Ratna, diambil hanya beberapa minggu sebelum Bu Ratna jatuh sakit. Wajah mereka tersenyum hangat, seolah tidak pernah ada masa lalu yang kelam di antara mereka. Rina tersenyum kecil, tapi matanya basah. Ia tahu, foto itu bukan hanya kenangan, melainkan bukti bahwa bahkan hubungan yang paling retak pun bisa diperbaiki jika hati masih mau berusaha. Setiap kali Rina teringat kata-kata kasar yang pernah ia dengar dulu, menantu murahan, beban keluarga, hatinya tidak lagi marah. Justru ia merasa iba. Karena kini ia tahu, di balik kata-kata itu dulu ada seorang ibu yang tersesat oleh ego dan rasa takut kehilangan anaknya. Bu Ratna bukanlah orang jahat, hanya manusia yang terluka dan salah cara mencintai. Dan Rina bersyukur, ia diberi kesempatan untuk melihat sisi lain dari wanita itu sebelum semuanya terlambat. Pekerjaan Rina masih berjalan seperti biasa. Ia tetap menjadi pemimpin di perusahaannya, tetap menghasilkan uang ratusan juta per bulan seperti dulu. Namun kini, hal itu tidak lagi penting baginya. Ia tidak bekerja untuk membuktikan apapun. Ia bekerja karena itu bagian dari hidupnya, bagian dari cara ia mengisi waktu dan menjaga warisan Bu Ratna, warisan dalam bentuk nilai, bukan harta. Ia ingin menunjukkan bahwa keberhasilan tidak akan berarti tanpa hati yang tulus di baliknya. Kadang, saat malam datang dan rumah sudah sunyi, Rina duduk di ruang kerja sambil menatap laptop yang menyala. Di sebelahnya, selalu ada bingkai foto Bu Ratna dengan senyum lembut. Ia sering berbicara dalam hati, seolah sedang bercerita pada sosok itu. Ia menceritakan harinya, rasa rindunya, dan betapa ia masih menjaga rumah ini dengan baik. Mungkin terdengar sederhana, tapi bagi Rina, itu adalah cara untuk tetap merasa terhubung dengan orang yang sudah pergi. Ada kalanya Rina memimpikan Bu Ratna. Dalam mimpi itu, mereka duduk bersama di taman, seperti dulu. Bu Ratna tersenyum dan berkata sesuatu yang tidak jelas, tapi suaranya menenangkan. Setiap kali terbangun, Rina merasa dadanya hangat, seolah mimpi itu benar-benar nyata. Ia percaya, kehadiran itu bukan kebetulan, melainkan cara semesta mengingatkan bahwa cinta tidak berhenti hanya karena seseorang telah tiada. Suatu hari, Rina menemukan surat kecil yang terselip di antara buku-buku lama milik Bu Ratna. Tulisan tangan itu bergetar, tapi masih terbaca jelas. Isinya sederhana, permintaan maaf dan ucapan terima kasih. Dalam surat itu, Bu Ratna menulis betapa ia bangga pada Rina, dan bahwa selama hidupnya, ia bersyukur pernah punya menantu sebaik dirinya. Rina membaca surat itu berulang kali sambil menangis dalam diam. Kata-kata itu menjadi penutup yang sempurna bagi kisah mereka berdua, kisah tentang luka yang berubah menjadi kasih, dan kebencian yang luluh menjadi cinta. Setelah hari itu, Rina menanam bunga baru di taman, bunga putih kecil yang ia beri nama, Melati Ibu. Ia merawat bunga itu setiap hari dengan penuh cinta. Dan entah bagaimana, setiap kali bunga itu mekar, udara di sekitar terasa lebih damai. Seolah Bu Ratna hadir dalam setiap helai kelopak yang terbuka, dalam setiap aroma lembut yang mengalir di udara. Dimas sering memandangi istrinya dengan kagum. Ia tahu, Rina bukan hanya seorang istri yang sabar, tapi juga perempuan yang berhati besar. Ia telah membuktikan bahwa cinta sejati tidak hanya datang dari darah, tapi juga dari ketulusan hati. Melihat Rina merawat taman itu, Dimas tahu, ibunya tidak pernah benar-benar pergi. Karena kebaikan yang ia tinggalkan terus hidup di hati orang yang dulu ia sakiti. Malam demi malam berlalu dengan tenang. Rina mulai bisa tersenyum tulus lagi. Luka di hatinya perlahan sembuh.
digantikan dengan rasa syukur yang mendalam. Ia tahu, hidup memang tidak selalu adil, tapi selalu memberi kesempatan untuk memperbaiki. Dan kesempatan itulah yang telah membuatnya bertumbuh. Dari perempuan yang dulu hanya dia menahan sakit, menjadi perempuan yang tegar, lembut, dan penuh kasih. Kini, setiap kali ia menatap langit sore yang berwarna jingga, Rina selalu berbisik dalam hati. Terima kasih, Ibu, sudah mengajarkan arti sabar dan maaf. Ia tidak tahu apakah Bu Ratna bisa mendengar atau tidak, tapi setiap kali ia mengucapkannya, angin selalu berhembus lembut menyentuh pipinya, seperti jawaban yang datang dari tempat jauh. Hidup Rina tidak lagi sama, tapi justru di sanalah keindahannya. Ia belajar mencintai kehilangan, memahami bahwa setiap perpisahan selalu menyimpan pelajaran. Ia tahu, tak semua orang diberi kesempatan untuk memperbaiki hubungan sebelum terlambat. Ia bersyukur karena semesta memberinya waktu untuk itu. Kini, ketika ia melangkah ke depan, ia tidak membawa dendam, hanya kenangan yang hangat dan doa yang lembut. Dan di rumah yang dulu pernah menjadi tempat air mata, kini hanya tersisa kedamaian. Di teras depan, bunga-bunga melati putih itu mekar setiap pagi, seolah menjadi simbol cinta yang tak pernah padam. Rina menatapnya sambil tersenyum pelan. Dalam hatinya, ia tahu, Bu Ratna mungkin telah tiada, tapi kasih yang mereka bangun di akhir perjalanan akan tetap hidup selamanya. 3 bulan sudah berlalu sejak kepergian Bu Ratna, namun bagi Rina, seolah waktu berhenti di hari itu. Setiap sudut rumah masih terasa menyimpan jejaknya. Aroma teh melati di pagi hari, selendang tua yang tergantung di kursi ruang tamu, bahkan sendok kecil yang entah kenapa tak pernah ia pindahkan dari rak dapur. Semua hal kecil itu menjadi pengingat bahwa sosok yang dulu begitu keras kepala kini hanya tinggal kenangan. Rina belajar hidup berdampingan dengan sepi. Ia tidak lagi menangis setiap malam, tapi kesedihan itu tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berubah bentuk, menjadi kerinduan yang tenang, seperti ombak kecil yang terus menyentuh pantai tanpa suara. Ada kalanya ia duduk di taman sendirian, menatap bunga melati putih yang kini tumbuh subur di bawah sinar matahari. Setiap kelopak yang mekar mengingatkannya pada sosok Bu Ratna. Lembut, harum, tapi mudah rapuh. Dimas seringkali memperhatikan istrinya dari jauh. Ia tahu Rina masih menyimpan banyak hal di hatinya. Tapi ia juga tahu, Rina sudah berdamai dengan masa lalu. Perempuan itu kini jauh lebih tenang dari sebelumnya. Ada keteguhan dalam tatapan matanya. Ada kehangatan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia seperti seseorang yang telah melewati badai besar, lalu berdiri tegak di bawah langit yang kembali cerah. Suatu pagi yang cerah, Rina duduk di teras rumah sambil menatap langit biru yang bersih tanpa awan. Angin berhembus lembut, membawa aroma bunga melati yang ia tanam. Di tangannya, ada sebuah buku catatan kecil, buku yang dulu sering ia gunakan untuk menulis rencana kerja dan catatan hidup. Namun pagi itu, ia membuka halaman baru, menulis sesuatu yang berbeda. Tulisan itu bukan laporan, bukan juga perencanaan bisnis. Itu adalah surat. Surat yang tidak akan pernah dikirim, tapi ditulis dengan hati. Ia menulis untuk seseorang yang sudah tidak ada, seseorang yang dulu menyakitinya, namun akhirnya juga membuatnya mengerti arti kasih yang sebenarnya. Tulisannya rapi, namun setiap kalimat penuh emosi. Bu, aku tidak pernah menyangka, dari semua orang yang melukaiku, justru ibu yang paling banyak mengajariku. Aku belajar dari sikap ibu, bahwa kadang cinta hadir dalam bentuk yang salah, tapi tetap cinta. Aku dulu marah, sedih, kecewa, tapi kini aku paham, semua itu berasal dari rasa sayang yang ibu tak tahu cara mengungkapkannya. Air mata Rina menetes tanpa ia sadari. Ia berhenti menulis sejenak, menatap langit yang kini mulai berawan. Angin berhembus pelan, membuat halaman bukunya bergoyang. Ia tersenyum kecil, lalu melanjutkan tulisannya. Aku ingin ibu tahu, aku tidak pernah membenci ibu. Aku hanya ingin dimengerti. Tapi sekarang, aku tahu ibu juga ingin dimengerti. Andai waktu bisa diulang, aku ingin memeluk ibu lebih sering, bukan hanya di hari-hari terakhir itu. Terima kasih karena sudah sempat berubah, meski sebentar, tapi cukup untuk kuingat seumur hidup.
Setelah menulis itu, Rina menutup bukunya perlahan. Ia tidak berniat membacanya lagi. Surat itu ia lipat kecil dan masukkan ke dalam toples kaca, lalu diletakkan di sebelah bingkai foto Bu Ratna di ruang kerja. Ia percaya, cinta yang tulus tidak butuh suara untuk sampai. Kadang cukup dengan doa, cukup dengan keikhlasan, dan semesta akan menyampaikannya entah bagaimana caranya. Hari-hari Rina kini berjalan dengan damai. Ia bekerja, ia tersenyum, ia tetap menjadi istri yang penuh kasih untuk Dimas. Namun setiap kali matahari mulai terbenam, hatinya selalu kembali pada kenangan itu. Kenangan ketika Bu Ratna duduk di sampingnya, menatap langit sore yang berwarna jingga. Ada sesuatu tentang senja yang selalu membuatnya merasa dekat dengan sosok mertuanya. Mungkin karena senja, seperti Bu Ratna, datang dengan keras, tapi pergi dengan lembut. Suatu sore yang sama, Rina memutuskan untuk mengunjungi makam Bu Ratna sendirian. Ia membawa bunga melati putih yang baru saja dipetik dari taman rumah. Langkahnya pelan, tapi pasti. Angin sore meniup lembut rambutnya, dan matahari mulai turun perlahan di ufuk barat. Begitu sampai di makam itu, Rina berlutut pelan, menata bunga-bunga itu dengan hati-hati di atas pusara. Tidak ada air mata kali ini, hanya senyum tipis dan pandangan yang tenang. "Ibu," ucapnya lirih, meski tak ada siapapun yang bisa mendengar. Rina datang, seperti yang ibu suka dulu, tanpa janji, tanpa alasan. Cuma ingin bilang, terima kasih. Ia diam sejenak, membiarkan angin menjawab. Dalam keheningan itu, daun-daun di sekitarnya bergoyang lembut, seperti sapaan halus dari alam. Rina memejamkan mata, membiarkan ketenangan menyelimuti dirinya. Ia merasa, seolah Bu Ratna sedang mendengarkan dari tempat yang jauh, dan tersenyum. Ia tidak berlama-lama di sana. Setelah menatap makam itu untuk terakhir kalinya sore itu, Rina berdiri dan melangkah pergi. Tapi sebelum benar-benar meninggalkan tempat itu, ia menoleh sebentar dan berbisik dalam hati, "Aku sayang ibu." Kalimat sederhana, tapi begitu berat untuk diucapkan ketika Bu Ratna masih hidup. Kini, kalimat itu mengalir begitu saja, ringan, tapi penuh makna. Malam itu, Rina duduk di balkon rumah bersama Dimas. Angin malam terasa lembut. Bintang-bintang bertaburan di langit. Mereka tidak banyak bicara, hanya saling memandang dan tersenyum. Rina tahu, Dimas juga merindukan ibunya. Tapi mereka tidak lagi bersedih. Mereka belajar untuk bersyukur. Mereka telah melewati masa sulit bersama, dan kini yang tersisa hanya kedamaian. Dimas menatap istrinya lama-lama, lalu berkata pelan, "Ibu pasti bahagia di sana. Aku yakin, beliau bangga padamu." Rina hanya mengangguk, menatap langit sambil menahan senyum. Ia tidak menjawab, tapi di dalam hatinya, ia tahu, mungkin benar. Mungkin Bu Ratna kini bahagia, karena akhirnya mengerti bahwa cinta yang tulus tidak butuh pengakuan, hanya keikhlasan. Beberapa minggu setelah itu, Rina membuat keputusan kecil namun berarti. Ia mengajukan cuti panjang dari pekerjaannya. Bukan karena lelah, tapi karena ingin meluangkan waktu untuk hal-hal yang dulu tak sempat ia nikmati. Ia mulai menulis buku kecil berisi kisah hidupnya, bukan untuk dijual, tapi untuk dikenang. Di halaman pertama buku itu, ia menulis kalimat pembuka sederhana. "Hidup mengajarkanku bahwa setiap luka menyimpan alasan, dan setiap pertemuan membawa pesan." Setiap malam, ia menulis sedikit demi sedikit. Tentang pernikahannya, tentang perjuangan, tentang kesalahpahaman yang akhirnya berubah menjadi cinta. Ia menulis tanpa dendam, tanpa penyesalan, hanya dengan rasa syukur. Dalam setiap kata yang ia tulis, terasa betapa matang dan lembut hatinya kini. Ia sudah berdamai, bukan hanya dengan orang lain, tapi juga dengan dirinya sendiri. Tahun pun berganti. Waktu terus berjalan, membawa Rina dan Dimas ke babak kehidupan yang baru. Namun meski tahun-tahun berlalu, Taman Melati itu tetap menjadi bagian paling hidup dari rumah mereka. Bunga-bunga itu terus mekar setiap musim, seolah menolak layu. Kadang, Rina duduk di sana dengan anak kecil di pangkuannya, anak perempuan mungil mereka yang kini menjadi pusat dunia barunya.
Suatu hari, anak kecil itu bertanya polos, "Mama, siapa yang nanam bunga ini?" Rina tersenyum lembut. "Itu bunga melati Ibu Ratna," jawabnya, sambil mengelus kepala anaknya. "Bunga ini Mama tanam untuk mengingat orang baik yang pernah ada di hidup Mama." Anak itu mengangguk, lalu berlari kecil di antara bunga-bunga yang bergoyang. Rina menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ia sadar, meski hidup terus berjalan, kenangan tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berpindah tempat, dari dunia nyata ke hati orang-orang yang mencintai. Dan di sanalah Bu Ratna kini berada, bukan lagi dalam bentuk tubuh yang fana, tapi dalam kebaikan, dalam sabar, dalam setiap kasih yang Rina bagi kepada keluarganya. Cinta itu tidak mati. Ia hanya berubah wujud, menjadi kekuatan yang terus menghidupkan. Saat malam tiba dan langit kembali gelap, Rina menutup jendela perlahan, menatap taman melati untuk terakhir kalinya hari itu. Angin berhembus lembut, membawa aroma yang menenangkan. Ia tersenyum pelan dan berbisik, "Selamat malam, Bu." Di luar, bulan bersinar lembut di antara awan, seolah ikut tersenyum. Dan di dalam hati Rina, tidak ada lagi duka, hanya ketenangan yang dalam. Ia tahu, kisah mereka sudah berakhir, tapi cinta yang mereka bangun akan selalu hidup di setiap hembusan angin dan setiap bunga yang mekar di taman kecil itu.